Beastmaster terhebat. Bab 201. Di dalam pangkalan data di lantai atas White Castle di pangkalan kultivasi alam langit, Li Qian tengah memegang sebuah dokumen kertas tebal di tangannya. Melihat informasi ini, ditambah dengan suara cepat di benaknya, dia tak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, aku tak menyangka apa yang kupikirkan omong kosong ternyata berguna. Tentu saja, mungkin juga ini hanya analogi. Faktanya, informasi ini tetaplah sampah dan tidak bernilai. Hanya saja beberapa informasi yang disebutkan di dalamnya memberikan inspirasi. Tapi aku masih perlu mencari tahu informasi apa ini. Sambil berpikir, Li Qian sudah memiliki arah yang lebih jelas. Seharusnya tidak sulit untuk mengetahui informasi ini. Lagi pula, informasi yang baru saja dibaca Li Qian tidak banyak. Dengan sedikit ingatan, Anda dapat menemukan semuanya dengan cepat. Rai kuasa, Rai kuasa. Dia memegang informasi itu dan mengingatnya perlahan, bergumam pada dirinya sendiri di waktu yang sama. Rai kuasa adalah raja tipe angin dan ruang, dengan potensi setinggi level Roh Kudus. Dikatakan juga bahwa ia cukup kuat di antara hewan peliharaan tingkat Roh Kudus. Ia sedang memikirkan sesuatu, alisnya berkerut. Atribut Storm Eagle adalah angin. Setelah berevolusi, secara teori ia seharusnya mempertahankan atribut ini. Meskipun pandangan ini tidak 100% benar, dalam keadaan normal, kecil kemungkinan akan ada pengecualian. Tapi atribut elang langit hanya spasial. Li Qian teringat dan berpikir, bagaimana dengan elemen angin? Mengapa ia menghilang? Mungkinkah itu salah satu kasus khusus yang sangat langka? Setelah berpikir sejenak dan tidak memperoleh hasil apapun, Li Qian hanya menggelengkan kepalanya dan tidak membahasnya lebih jauh. Lupakan saja, jangan khawatir, luangkan waktumu. Ia berbicara, menghibur dirinya sendiri, ngomong-ngomong, kemajuan misi sudah mencapai 99%. Tinggal sedikit lagi inspirasi untuk menyelesaikannya. Jika kita terus berpikir ke arah ini, kita seharusnya dapat menyelesaikan tugas ini dalam waktu singkat. Memikirkan hal ini, dia tersenyum dan meletakkan kembali informasi di tangannya. Bukannya dia tidak ingin melanjutkan, tapi saat ini, dia sudah bisa mendengar langkah kaki. Orang yang datang adalah Si Guifang. Mengenai banyaknya materi kertas di sini, tidak perlu terburu-buru untuk membacanya. Setelah memasuki pangkalan kultivasi alam langit, dia punya banyak waktu untuk memeriksanya. Saat langkah kaki itu semakin dekat, tak lama kemudian, sosok yang familiar dan cantik muncul di pintu lagi. Orang yang datang tidak lain adalah Si Guifang. Si Guifang kembali ke pangkalan data lantai atas White Castle dengan dua dokumen di tangannya. Dia menatap Li Qian, tersenyum, dan berkata, Tuan Li, kontraknya sudah dibuat. Coba lihat, apakah ada yang perlu direvisi? Saat dia berbicara, dia sudah datang ke sisi Li Qian dan menyerahkan dokumen itu padanya. Li Qian sedikit mengernyit. Dia pernah merasakannya sebelumnya. Ada yang salah dengan sikap gadis kecil di hadapanku ini. Bukan karena mereka jahat atau dingin, tetapi karena mereka terlalu antusias dan terlalu sopan. Agak tidak biasa bersikap sopan seperti itu. Jika sesuatu tidak normal, pasti ada yang salah. Wanita ini pasti punya niat lain. Mungkinkah kamu tertarik dengan kecantikanku? Memikirkan hal ini, Li Qian diam-diam menjadi lebih waspada dalam hatinya. Anak laki-laki harus melindungi diri mereka sendiri saat keluar. Li Qian masih agak percaya diri dengan penampilannya. Saya tidak akan mengatakan dia tampan atau ramah, tetapi paling tidak saya bisa memanggilnya sedikit tampan. Dengan hati-hati, Li Qian mengambil kontrak yang diserahkan wanita pendek itu dan mulai membacanya. Setelah menonton beberapa menit saja, dia tak bisa menahan cemberut. Ada apa? Melihat reaksi Li Qian, Si Guifang langsung bertanya, apakah ada masalah dengan kontraknya, atau Anda tidak puas dengan perlakuannya? Tidak. Setelah memikirkannya, Li Qian bertanya dalam hatinya, aku tidak mengerti. Setelah jeda sejenak, dia melanjutkan, Bos Si, sejujurnya, perlakuan yang Anda berikan kepada saya agak di luar harapan saya. Sambil berbicara, dia menatap Si Guifang dengan saksama, menunggu jawabannya. Senyum wanita mungil itu tetap tidak berubah setelah mendengar ini. Saya baru saja membeli pangkalan kultivasi alam langit. Dia menatap Li Qian dan menjelaskan, selain keinginan pribadiku, pembelian pangkalan pembiakan ini juga terkait dengan statusnya saat ini. Sebelum saya mengambil alih, basis pembiakan ini hampir diambang kebangkrutan. Si Guifang berkata terus terang, akibat manajemen yang buruk dalam jangka panjang, basis pembiakan ini menghadapi masalah yang sangat serius. Kurangnya hasil hanyalah salah satu alasannya. Selain itu, pangkalan tersebut bahkan memiliki utang gaji yang besar kepada karyawan. Tentu saja, setelah saya mengambil alih, masalah ini langsung terpecahkan. Saya juga memanfaatkan kesempatan ini untuk memecat beberapa orang idiot yang jelas-jelas tidak tertarik dengan pekerjaan mereka. Namun, es itu tidak terbentuk dalam sehari. Akibat kemalangan yang ditimbulkan oleh pemilik sebelumnya, pangkalan kultivasi alam langit menjadi terkenal di seluruh dunia kultivasi kota Zonghai, bahkan bisa dibilang buruk. Pada titik ini, senyum masam muncul di wajahnya. Jadi, untuk pangkalan pelatihan alam langit kita, selama kita bisa merekrut pelatih yang hebat, membayar sedikit lebih mahal tidak ada artinya. Setelah mendengarkan penjelasan Si Guifang, Li Qian mengangguk sedikit. Konon katanya harus bayar sedikit lebih mahal, tapi nyatanya seperti membeli tulang kuda dengan uang yang banyak.
Hanya untuk ketenaran. Meskipun wanita mungil di depannya tidak mengatakannya secara gamblang, Li Qian mengetahuinya dengan jelas di dalam hatinya. Setelah memahami tujuan sebenarnya si Guifang, Li Qian merasa jauh lebih tenang. Asal kamu tidak mengingini kecantikanku sendiri, tidak apa-apa. Saya ingat, saya pernah menceritakan situasi saya kepada Anda. Setelah berpikir sejenak, ia mengulangi situasinya, aku hanya bisa tinggal di sini sebulan lebih sedikit. Apa kau yakin masih mau memperlakukanku seperti ini? Alasan mengapa dia harus mengulanginya lagi adalah karena perlakuan yang diberikan oleh bos kecil si Guifang benar-benar di luar harapannya. Dengan perawatan seperti itu, lebih dari cukup untuk merekrut pelatih senior. Tidak mengherankan jika Li Qian khawatir mempekerjakan pelatih menengah yang hanya bisa bekerja lebih dari sebulan dengan gaji sebesar itu. Kami telah mempertimbangkan dengan matang untuk memberikan Anda perawatan ini. Si Guifang mengangguk setelah mendengar ini, lalu menjelaskan alasannya dengan nada serius, kami merasa Anda sepenuhnya pantas mendapatkan perlakuan ini. Sambil mengatakan hal itu, dia menambahkan sesuatu dalam pikirannya. Karena kita membayar mahal untuk tulang kuda, semakin singkat waktu yang Anda miliki, semakin baik pula bagi basis pembiakan kita. Ini dapat mengurangi sedikit biaya. Itulah yang dipikirkan si Guifang, tetapi dia tidak mengatakannya keras-keras. Li Qian memikirkannya sejenak dan juga memahami inti persoalannya, jadi dia tidak berkata apa-apa lagi. Baiklah, karena kamu sangat percaya padaku. Dia mengulurkan tangannya, mengambil pena dari kalung luar angkasa, dan menandatangani namanya tanpa ragu-ragu. Setelah menandatangani namanya, ia tersenyum percaya diri dan menatap wanita mungil itu. Yang ingin kukatakan adalah, kepercayaanmu pasti akan terbalaskan. Li Qian tidak menjanjikan apapun. Dia bukan tipe orang yang banyak bicara. Dan untuk beberapa hal, bagaimana Anda mengatakannya tidaklah penting, yang penting adalah bagaimana Anda melakukannya. Dengan cara ini, Li Qian menetap di pangkalan kultivasi alam langit yang sedang direnovasi. Setelah resmi pindah ke pangkalan kultivasi alam langit, ia segera mengalihkan perhatiannya ke perpustakaan bahan kertas. Ada banyak informasi, tetapi Li Qian sangat fokus. Dia tidak membuang waktu melihat materi lainnya, dan fokus pada Grey Pigeon, Storm Eagle, Rayquaza. Tidak banyak informasi dalam dokumen ini, dan pada hari ketiga, Li Qian membacanya dengan saksama. Butuh 4 hari lagi, atau seminggu, sebelum Li Qian akhirnya mengetahui alasan peningkatan nilai inspirasi. Ternyata itu karena bahan yang disebutkan dalam Grey Bean Pigeon, Storm Eagle, Rayquaza, Sunfeng Bambu. Ini adalah sumber daya luar biasa dengan atribut angin. Ini adalah jenis yang relatif langka, tetapi karena jumlah salinan yang tersedia masih cukup banyak, tidak terlalu sulit untuk membelinya. Setidaknya itulah yang terjadi pada Li Qian. Latihan menjadikan sempurna. Sepertinya kita harus bertindak dulu. Setelah 3 hari berikutnya, Li Qian tidak menemukan kemajuan, jadi dia bersiap untuk langsung memulai pengujian. Metode pengujiannya sangat sederhana. Belilah seekor merpati abu-abu yang telah mencapai batas atas potensi rasnya dan latihlah ia untuk mempelajari keterampilan teleportasi. Li Qian mengingatnya dengan sangat jelas. Pada awalnya, saat dia dan Wu Yu menunggangi Yunyan Jiuqi menuju kota Zonghai, mereka diserang oleh pengikut jahat dari Sekte Dewa Hitam. Selama penyerangan ia melihat Storm Eagle yang bermutasi. Storm Eagle sebenarnya menggunakan keterampilan teleportasi. Justru keterampilan teleportasi yang ditunjukkan oleh Storm Eagle inilah yang tiba-tiba meningkatkan kemajuan tugas, metode evolusi Grey Bean Pigeon menjadi Skyhawk. Saat itu, Li Qian sudah menduga bahwa evolusi Sky Eagle kemungkinan besar berkaitan dengan kemampuan teleportasi. Menggabungkan informasi yang diperoleh dari Profesor Yan, Li Qian sudah memiliki tebakan samar dalam benaknya. Evolusi Grey Bean Pigeon menjadi Skyhawk mungkin memerlukan pembelajaran keterampilan teleportasi sebagai salah satu prasyarat. Jadi, dia memutuskan untuk mempraktikkannya. Li Qian merasa tebakannya masuk akal dan berdasar, tetapi fakta-fakta tersebut membuatnya merasa tidak berdaya. Karena tidak peduli apakah itu merpati kacang abu-abu yang dibelinya atau selusin merpati kacang abu-abu di pangkalan pengembang biakan alam langit, tidak satu pun dari mereka yang dapat mempelajari keterampilan teleportasi. Lebih dari 10 hari telah berlalu, tetapi hampir tidak ada kemajuan. Hal ini membuat hati Li Qian perlahan menjadi sedikit gelisah. Melihat merpati kacang abu-abu, Xiao Hui, yang berlatih keras berulang kali tetapi tidak membuahkan hasil, Li Qian berpikir keras. Mengapa tidak ada satupun merpati kacang abu-abu yang mampu mempelajari keterampilan teleportasi? Li Qian bergumam pada dirinya sendiri. Tepat saat dia asyik melamun, sesosok mungil tiba-tiba muncul. Apa yang sedang kamu pikirkan? Si Guifang bertanya, akhir-akhir ini, aku memperhatikanmu selalu tampak tenggelam dalam pikiran. Bos kecil. Li Qian menyapanya. Setelah lebih dari 10 hari berhubungan, Li Qian memiliki sedikit pemahaman tentang si Guifang. Situasi wanita mungil di depannya berada dalam ekspektasinya dan sedikit di luar imajinasinya. Seperti dugaannya, wanita ini ternyata benar-benar wanita yang memiliki kecerdasan emosional tinggi. Berbicara dan melakukan sesuatu membuat orang merasa nyaman dan santai. Dia tidak memiliki sindrom putri seperti yang dialami generasi kedua orang kaya atau generasi kedua keluarga kerajaan. Sebenarnya Li Qian telah mengantisipasi hal ini saat mereka pertama kali bertemu. Selain itu, yang mengejutkannya, sikap si Guifang terhadap basis kultivasi alam langit cukup terfokus dan serius.
Sikap yang benar-benar berdedikasi terhadap karir seseorang. Lagi pula, baik dalam berurusan dengan pelanggan maupun karyawan internal, wanita ini cukup canggih. Sepertinya itu bukan hal yang seharusnya terjadi di usia ini. Namun jika dipikir-pikir dengan cermat, hal itu tidak mengherankan. Kalau kita kesampingkan anggapan yang melekat tentang generasi kedua orang kaya atau penguasa binatang, mereka menikmati pendidikan yang lebih baik serta pelatihan yang lebih ilmiah dan masuk akal daripada penguasa binatang muda biasa. Jadi, mengapa mereka dianggap tidak berguna? Ini sungguh tidak masuk akal. Tampaknya saya masih dipengaruhi oleh ide-ide bawaan. Dia menyapanya dengan nama barunya. Lagi pula, bos si kedengarannya kurang bagus, tapi, bos kecil, lumayan. Yang terpenting, si Guifang tidak keberatan. Dengan cara ini, gelar bos kecil pun ditentukan. Setelah menyapa, Li Qian tidak menyembunyikan apapun dan langsung menyatakan masalah yang dihadapinya. Saya sedang melatih merpati kacang abu-abu. Saya harap mereka bisa menguasai keterampilan yang tidak biasa dan tidak bergantung pada angin. Ini bukan skill biasa, bukan skill angin. Aku khawatir tidak akan mudah untuk melakukannya. Wanita mungil itu sedikit mengernyit setelah mendengar kata-kata Li Qian. Grey Bean Pigeon, dia juga memahaminya. Lagi pula, ada lebih dari selusin merpati kacang abu-abu di pangkalan penangkaran Sky Realm. Pernahkah kau melihat merpati abu-abu lain menggunakan kemampuan ini? Si Guifang merenung sejenak, tetapi tidak mengerti, jadi dia bertanya tanpa sadar. Li Qian tidak terlalu memikirkannya dan berkata, bukan itu masalahnya, tapi aku melihat Storm Eagle menggunakan keterampilan ini. Si Guifang tidak menanyakan keterampilan apa ini. Bagaimanapun, ini adalah penelitian Li Qian, dan mungkin melibatkan beberapa rahasia. Bertanya secara gegabah kemungkinan besar akan membuat Li Qian merasa jijik. Karena cerdas, dia tentu tahu bagaimana menanggapinya. Setelah berpikir sejenak, dia mencoba memberikan saran, kamu pernah melihat Storm Eagle menggunakan keterampilan ini sebelumnya. Saat ini, saya sudah melatih banyak sekali merpati kacang abu-abu, tapi belum ada hasilnya. Setelah jeda sejenak, dia mengemukakan kemungkinan, pernahkah kau mempertimbangkan bahwa mungkin keahlian ini bukanlah sesuatu yang dapat dikuasai Grey Bean Pigeon sama sekali, dan hanya Storm Eagle yang telah berevolusi sepenuhnya yang mungkin dapat mempelajarinya. Nilai inspirasi +1. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, suara perintah yang familiar tiba-tiba terngiang dalam pikiran Li Qian. Tugas 1, evolusi dari Grey Bean Pigeon menjadi Skyhawk, kemajuan misi saat ini 100%. Ketika Li Qian tiba-tiba mendengar nada perintah itu, dia tertegun dan agak lambat bereaksi. Hanya itu saja. Bab 202. Tugas yang telah mengganggu saya selama ini akhirnya selesai. Selain senang, Li Qian juga merasa sedikit terkejut. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap si Guifang. Si Guifang sedikit terkejut dan menunjuk hidungnya. Apa aku salah bicara? Kalau kata-kataku kurang pantas, jangan dimasukkan ke hati. Lagi pula, aku bukan pelatih. Levelku cuma di sini. Anggap saja ini lelucon. Dia mengira kata-katanya telah menyesatkan Li Qian, jadi dia segera berbicara untuk menebus kesalahannya. Tidak, tidak ada yang menyesatkan. Mendengar ini, Li Qian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sebaliknya, kata-katamu justru memberiku inspirasi. Ya, si Guifang juga tersenyum dan berkata, ucapanku yang santai ini bisa menginspirasimu. Sungguh seperti kucing buta yang menangkap tikus mati. Wanita bertubuh mungil sangat sadar diri. Ini memang benar adanya. Dengan kemampuan dan prestasinya dalam pelatihan, dia kebetulan membantu Li Qian, yang benar-benar dapat digambarkan sebagai sebuah keberuntungan. Karena kamu sudah terinspirasi, kurasa kamu perlu waktu untuk memikirkannya baik-baik. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Si Guifang adalah wanita yang sangat cerdas dan dia tahu persis apa yang harus dilakukan dan kapan. Li Qian mengangguk setelah mendengar ini. Saat ini, ia benar-benar membutuhkan waktu untuk menyelesaikan tugas dan menyerap informasinya. Setelah mengatakan itu, mengingat si Guifang memang telah memberinya bantuan besar, ia berpikir sejenak dan akhirnya berjanji, sejujurnya, kata-katamu sangat membantuku. Aku merasa penelitianku hampir selesai. Pada titik ini, dia melirik wanita mungil itu, seharusnya aku memberitahumu sebelumnya bahwa aku sedang melakukan penelitian tentang evolusi hewan peliharaan. Jika penelitian ini selesai, saya bisa berjanji untuk membantu pengembangbiakan hewan peliharaan jenis ini dengan biaya sendiri. Li Qian membuat janji seperti itu berdasarkan perhatian si Guifang padanya selama ini. Dengan kata lain, perawatan yang diberikan. Selain itu, lebih nyaman untuk tinggal di pangkalan pelatihan alam langit. Tidak, jika pangkalan membutuhkan bantuanmu untuk mengembangkan hewan peliharaan, kami pasti akan membayarmu sesuai harga pasar. Si Guifang melambaikan tangannya dan menolak. Di permukaan, dia tetap sopan, tetapi jauh di lubuk hatinya dia tidak bisa menahan diri untuk mulai mengeluh. Menurut penilaiannya, bahkan jika Li Qian dapat menyelesaikan penelitian evolusi, paling-paling ia hanya dapat mengembangkan hewan peliharaannya ke tingkat biasa atau elit. Paling banter, dia mencapai level komandan. Namun baginya, perbedaan antara satu hewan peliharaan yang lebih banyak dan satu hewan peliharaan yang lebih sedikit di bawah level overlord tidaklah terlalu berarti. Bukannya dia berkontribusi langsung pada metode evolusi. Jika seseorang berkontribusi langsung pada metode evolusi, nilainya akan tak tertandingi.
Akan tetapi, dia pasti tidak akan mengemukakan ide-ide yang tidak masuk akal seperti itu. Li Qian melihat reaksi si Guifang, tersenyum, dan tidak banyak bicara. Kita bicarakan setelah hewan peliharaannya berevolusi dan kau melihatnya. Dia tidak menjelaskan banyak, hanya mengatakannya dengan santai. Setelah binatang peliharaan itu benar-benar berevolusi, Li Qian tidak percaya bahwa dia masih akan menolak. Lagi pula, jika tebakannya benar, elang langit sebenarnya bukanlah bentuk lengkap terakhir dari evolusi merpati kacang abu-abu kali ini. Kemungkinan besar hanya varian evolusi. Dan 9 dari 10 kali itu adalah mutasi ke bawah, bukan mutasi ke atas. Mengetahui bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang, Li Qian hanya diam dan berhenti membuang-buang waktu menjelaskan. Setelah wanita mungil itu pergi, dia menyerahkan tugas itu tanpa ragu-ragu. Saat tugas itu diserahkan dan diselesaikan, aliran informasi yang besar dan suara cepat tiba-tiba membanjiri pikirannya. Tugas 1, berhasil mengirimkan metode evolusi dari Grey Bean Pigeon ke Sky Eagle, dan menerima 5 poin prestasi. Mendengar suara perintah dalam benaknya, Li Qian merasa gembira namun juga sedikit terkejut. Kemajuan tugas misi ini baru mencapai 100%. Secara logika, Anda hanya bisa memperoleh 1 poin pencapaian. Namun, setelah menyerahkan tugasnya, ia malah memperoleh 5 poin prestasi, yang membuatnya sedikit bingung. Berusaha keras untuk menekan kegembiraan dan kebingungan di hatinya, Li Qian mulai menyerap informasi lain yang muncul dalam pikirannya. Seperti yang diharapkan, informasi ini memang tentang metode evolusi merpati kacang abu-abu menjadi elang langit. Li Qian berdiri diam. Sekilas, ia tampak membaca beberapa informasi, tetapi sebenarnya ia menyerapnya. Setelah sekitar 5 menit, informasinya diserap. Setelah sepenuhnya menguasai metode evolusi dari merpati kacang abu-abu menjadi elang langit, Li Qian hanya bisa mendesah. Tidak heran jika kemajuan penelitian Profesor Yan hanya 90%. Masih terdapat kesenjangan yang besar antara hasil penelitiannya dan versi final metode evolusi. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, dia mulai mencatatnya. Tegasnya, evolusi dari Grey Bean Pigeon menjadi Sky Eagle sebenarnya bukanlah evolusi tunggal, melainkan 2 evolusi berurutan. Di masa lalu, Profesor Yan meminta merpati kacang abu-abu yang telah mencapai batas atas potensi ras mereka untuk membawa batu Void ke dalam susunan teleportasi untuk evolusi. Karena Grey Bean Pigeon memasuki susunan teleportasi, dia tidak dapat mengamatinya sama sekali. Faktanya, setelah memasuki susunan teleportasi, bagi merpati kacang abu-abu yang dapat berhasil berevolusi menjadi elang yang terbang di angkasa. Selama proses transmisi, apa yang sebenarnya mereka selesaikan bukanlah hanya 1 evolusi, tetapi 2 evolusi yang berurutan. Alasan mengapa burung dara kacang abu-abu dikatakan dapat berevolusi menjadi elang terbang adalah karena ia sama dengan ikan koi. Tidak semua koi dapat berevolusi menjadi salamander iblis api beku dan naga bersisik biru. Demikian pula, tidak semua merpati abu-abu dapat berevolusi menjadi elang yang terbang di langit. Atau lebih tepatnya, elang langit yang sangat ganas. Ya, bentuk akhir evolusi Grey Bean Pigeon kali ini bukanlah Sky Eagle, melainkan Extreme Sky Eagle. Seperti dugaan Li Qian, elang langit memang hanya varian evolusi tingkat rendah. Dan bentuk yang paling berevolusi adalah Extreme Sky Eagle. Jili Sky Eagle berbeda dari Sky Eagle. Ia adalah hewan peliharaan yang kuat dari sistem angin dan angkasa, dan potensinya telah mencapai tingkat ketiga kaisar yang menakjubkan. Ya, potensi ras elang Jili Dunkong telah menembus belenggu level penguasa dan mencapai level kaisar yang mengejutkan. Li Qian benar-benar curiga bahwa alasan mengapa dia mampu memperoleh 5 poin pencapaian saat menyelesaikan tugas kali ini mungkin terkait erat dengan fakta bahwa tubuh evolusinya telah mencapai tingkat kaisar. Tentu saja, ada kemungkinan pula bahwa merpati kacang abu-abu berevolusi menjadi elang terbang yang sangat ganas dan melalui 2 tahap evolusi. Atau mungkin ada hubungannya dengan keduanya. Li Qian berpikir demikian dan segera mengalihkan perhatiannya ke informasi lain tentang metode evolusi merpati kacang abu-abu menjadi elang langit yang sangat ganas. Void Stone juga merupakan material evolusi yang penting. Ini adalah materi kunci untuk merangsang potensi spasial pada merpati kacang abu-abu. Teleportasi melalui susunan teleportasi adalah salah satu sarana stimulasi, dan ini juga merupakan metode yang relatif umum. Selain itu, ada cara lain. Akan tetapi, metode tersebut lebih merepotkan dibandingkan dengan penggunaan susunan teleportasi. Misalnya, biarkan hewan peliharaan luar angkasa tingkat kaisar menggunakan keterampilan teleportasi untuk membawanya untuk transmisi jarak jauh. Adapun keterampilan teleportasi yang berhasil digunakan Grey Bean Pigeon setelah berevolusi menjadi Extreme Storm Eagle, tentu saja tidak berguna. Jarak teleportasi terlalu pendek. Ia sama sekali tidak mampu menahan Extreme Storm Eagle untuk menyerap seluruh energi di Void Stone. Jadi, setelah berpikir panjang, dengan mempertimbangkan sumber daya yang saat ini dapat diakses Li Qian, menggunakan susunan teleportasi adalah cara terbaik. Selain susunan teleportasi dan batu Kongming, bambu Sanfeng juga merupakan salah satu syarat yang sangat diperlukan. Setelah mencapai batas potensi ras, merpati kacang abu-abu dapat menggunakan bambu Sanfeng untuk merangsang keterampilan, napas angin, dan berevolusi menjadi elang badai ekstrim. Potensi ras Extreme Storm Eagle telah mencapai level pertama Overlord, yang jauh melampaui jangkauan Storm Eagle biasa. Faktanya, efektivitas biaya untuk berevolusi melalui sepotong bambu Sanfeng tidak terlalu tinggi.
Pada titik ini, satu tahap evolusi telah selesai. Ya, melalui infus informasi setelah menyerahkan tugas, Li Qian telah sepenuhnya menguasai metode evolusi dari Grey Bean Pigeon menjadi Extreme Fierce Sky Eagle. Metode evolusi baru membagi dua tahap evolusi. Evolusi Grey Bean Pigeon menjadi Extreme Storm Eagle melalui Sunfang Bambu hanyalah langkah pertama. Langkah kedua adalah melatih Fierce Storm Eagle untuk menguasai keterampilan teleportasi. Dan Anda tidak perlu menguasainya secara mendalam, cukup capai level pemula. Alasan melatih Fierce Storm Eagle untuk menguasai teleportasi bukanlah karena keterampilan ini memiliki efek bonus pada tahap kedua evolusi. Keterampilan ini, sebenarnya, digunakan untuk penilaian. Tentukan apakah Extreme Storm Eagle dapat berevolusi menjadi Extreme Sky Eagle. Berdasarkan informasi yang diperoleh setelah menyerahkan tugas, Li Qian mengetahui bahwa tidak semua elang badai yang sangat ganas dapat berevolusi menjadi elang langit yang sangat ganas. Hanya sejumlah kecil elang badai ekstrim dengan karakteristik spasial yang dapat berevolusi menjadi elang langit ekstrim. Kriteria penilaiannya adalah apakah seseorang dapat mempelajari keterampilan teleportasi atau tidak. Baik di tahap Grey Bean Pigeon maupun tahap Storm Eagle, kecil kemungkinannya untuk mempelajari keterampilan teleportasi. Hanya dengan berevolusi menjadi Extreme Sky Eagle Anda dapat mempelajari keterampilan teleportasi. Baru setelah itu kita dapat menentukan apakah elang badai ekstrim tertentu dapat berevolusi menjadi elang langit ekstrim. Ini juga merupakan nilai dari suatu tahap evolusi. Jika tidak, Anda akan berakhir seperti Profesor Yan, yang mana keberhasilan menyelesaikan evolusinya sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Dan bahkan jika evolusinya selesai, karena berevolusi langsung dari Grey Bean Pigeon, tanpa Extreme Storm Eagle sebagai dasarnya, ia hanya dapat berevolusi menjadi Sky Eagle yang setengah jadi. Ia tidak dapat mengeluarkan potensinya sepenuhnya. Setelah menyerap informasi dalam pikirannya, Li Qian melihat ke arah tertentu yang tidak jauh. Di sana, sejauh mata memandang, yang ada hanyalah hamparan bebatuan. Bebatuan itu tidak terlalu tinggi, tetapi merupakan habitat terbesar bagi hewan peliharaan terbang di pangkalan ini. Merpati kacang abu-abu Xiao Hui, yang dibeli sendiri oleh Li Qian, tinggal di dalamnya. Aku tidak tahu apakah kamu memiliki sifat spasial, dan apakah kamu bisa mempelajari keterampilan teleportasi. Dia bergumam pada dirinya sendiri, jika aku tidak bisa, dan perjalananku berakhir di Extreme Storm Eagle, aku khawatir aku akan merasa sedikit menyesal. Setelah memikirkannya, dia menggelengkan kepalanya lagi, mencoba menjernihkan pikiran-pikiran tak berguna ini. Baik itu Extreme Sky Eagle maupun Extreme Storm Eagle, selalu ada kemungkinan untuk kemajuan lebih jauh. Memikirkan hal ini, sebuah nama panggilan tiba-tiba muncul. Rayquaza. Pada saat ini, dia sebenarnya memiliki intuisi yang lebih kuat. Mungkin, evolusi selanjutnya dari Ultra Light Skyhawk adalah Rayquaza. Memikirkan hal ini, dia hampir tidak dapat menahan diri untuk tidak membuat tugas seperti itu. Setelah menenangkan diri sejenak dan menahan dorongan, dia segera mengurungkan niatnya. Setelah evolusi akhirnya selesai, sebuah bilah tugas dibebaskan, yang dapat digunakan untuk membuat metode evolusi dari Golden Pearl Bat menjadi Tidal Sea Spirit. Tugas ini tidak boleh disia-siakan di sini. Jika tugas semacam itu benar-benar dilakukan berdasarkan dorongan hati. Bahkan jika tebakan Anda benar. Evolusi selanjutnya dari Ultra Resolute Skyhawk memang Rayquaza. Belum diketahui kapan penelitian ini akan selesai. Setelah sepenuhnya memahami metode evolusi dari merpati kacang abu-abu menjadi elang langit yang sangat ganas, Li Qian tidak langsung mempraktikkannya, melainkan tidur nyenyak terlebih dahulu. Selama kurun waktu tersebut, ia berupaya keras mempelajari masalah tersebut. Belum lagi melelahkan diri, saya juga cukup lelah. Sekarang penelitiannya akhirnya selesai dan tubuhnya tiba-tiba rileks, Li Qian benar-benar merasa sedikit lelah. Saya tidur sejak senja hari itu hingga sekitar pukul 7 pagi berikutnya. Li Qian tidur dengan sangat nyaman. Ketika aku bangun, aku meregangkan tubuh dan merasakan sangat nyaman di sekujur tubuhku. Kediaman Li Qian juga berada di dalam kastil putih. Faktanya, hanya ada satu bangunan layak di seluruh kompleks peternakan. Ada beberapa rumah di tempat lain, tetapi tidak cocok untuk penelitian. Jadi tidak ada jalan lain, bahkan Li Qian ingin mencari tempat yang tenang untuk belajar sendirian. Dia tidak punya pilihan selain tinggal bersama si Guifang. Tentu saja, hidup bersama, semacam ini berbeda dengan hidup bersama yang sebenarnya. Struktur utama White Castle adalah bangunan tabung. Ada rumah-rumah di sekelilingnya, dengan hanya 2 pintu di arah utara dan selatan. Li Qian tinggal di sisi timur gedung kereta bawah tanah, dan si Guifang tinggal di sisi barat, dengan alun-alun kecil di antaranya. Agak berlebihan jika mengatakan bahwa kami hidup bersama. Li Qian tinggal di lantai 3 gedung kereta bawah tanah timur. Setelah bangun, ia berjalan-jalan di alun-alun kecil lalu pergi ke kantin kecil. Sambil makan, dia melirik sekilas dan tidak melihat sosok yang dikenalnya. Dia tidak menganggap serius masalah ini. Lagi pula, dia bosnya pangkalan pembiakan dan punya banyak hal yang harus dilakukan. Mustahil baginya untuk terus-menerus berada di pangkalan pembiakan seperti saya. Setelah sarapan sederhana, ia langsung menuju ke bebatuan. Meski disebut hamparan bebatuan, namun sebenarnya bebatuan, pepohonan, dan benda-benda lainnya itu semuanya asli. Itu hanya ditumpuk secara artifisial. Xiao Hui. Setelah tiba di bebatuan, Li Qian berteriak keras. Ketika ia berteriak,
seekor merpati abu-abu seukuran batu kilangan tiba-tiba terbang keluar dari suatu tempat di atas bebatuan. Ia berputar di udara dan kemudian mendarat tepat di atas batu tidak jauh dari Li Qian. Merpati kacang abu-abu Xiaohui memandang Li Qian, berpikir bahwa mereka harus berlatih lagi hari ini. Li Qian tersenyum dan berkata, tidak perlu berlatih hari ini. Melihat bulunya agak acak-acakan dan tubuhnya dipenuhi bekas perkelahian, Li Qian bertanya, apa yang terjadi? Apa kau bertengkar lagi dengan mereka? Xiaohui adalah orang asing yang baru saja memasuki pangkalan pengembang biakan alam langit, jadi wajar baginya untuk berkonflik dengan hewan peliharaan penduduk asli di sana. Selama pertengkaran tidak memanas, dia tidak akan peduli dengan perselisihan biasa. Ku. Merpati abu-abu itu memanggil beberapa kali, lalu mengangkat lehernya dengan bangga. Unsur pamernya kentara sekali. Li Qian berjalan mendekat, mengelus bulunya, lalu tersenyum lembut, jangan khawatir, penelitianku sudah selesai, dan aku akan segera membantumu menyelesaikan evolusimu. Saat itu, kamu akan menjadi pemimpin di sini. Li Qian yakin bahwa meskipun Xiaohui hanya dapat menyelesaikan satu tahap evolusi, dia akan mampu mendominasi bebatuan ini. Lagi pula, penduduk asli di bebatuan, bahkan hewan peliharaan yang paling kuat, baru saja memasuki level komandan. Selama Xiaohui menyelesaikan evolusinya, bahkan jika dia tidak memenangkan pertempuran, dia pasti tidak akan memiliki masalah bersaing dengan musuh. Bab 203. Li Qian membelai bulu burung merpati kacang abu-abu Xiaohui, melambaikan tangannya dengan lembut, lalu melangkah maju, berjalan perlahan dan cepat, dan segera meninggalkan lokasi bebatuan itu. Xiaohui mungkin tidak mengerti apa yang dikatakan Li Qian sebelumnya, dan ada kebingungan di matanya. Namun, lambaian ini sederhana dan langsung, dan dia langsung mengerti artinya. Setelah memahami maksud Li Qian, ia tidak ragu-ragu, juga tidak berani ragu, dan langsung mengikutinya. Dia harus mengikutinya. Manusia di depannya tampak tidak berbahaya dan tidak tampak mengancam, tetapi Xiaohui tahu betul bahwa pria ini memiliki dua penjahat, dua hewan peliharaan yang sangat ganas. Kalau tidak patuh, dia mungkin akan dipukuli lagi. Kenapa ku bilang, lagi? Jelas sekali sebelumnya, dia sudah merasakan sepenuhnya kebrutalan kedua orang itu. Si kelabu kecil tidak ingin merasakan perasaan itu lagi, jadi ia memilih menjadi burung yang bijaksana. Li Qian berjalan menuju tempat yang telah disurvei bersama Xiaohui. Ia tidak terburu-buru. Ia mengetuk kacamata vernya dan menghubungi pemilik pangkalan pembiakan ini, si Guifang. Panggilan itu tersambung dengan cepat. Li Qian sepertinya mendengar suara percakapan dan berpikir si Guifang pasti sedang mengobrol dengan seseorang saat ini. Dia menceritakan situasinya secara singkat. Bahkan, dia sudah berbicara dengan wanita mungil itu sebelum tidur tadi malam. Jika merpati kacang abu-abu ingin berevolusi menjadi elang badai ekstrim, ia tetap membutuhkan bimbingan dari skill Breath of Wind. Jika Li Qian meluangkan waktu dan tenaga, ia dapat menyelesaikan masalah ini sendiri. Namun, karena ia telah bergabung dengan pangkalan pelatihan alam langit, berdasarkan kontrak, pangkalan pelatihan tersebut berkewajiban membantunya menyelesaikan penelitian evolusinya. Yang paling penting adalah jika dia menangani masalah ini sendiri, itu pasti akan membuang banyak waktu, jadi berdasarkan gagasan penggunaan sumber daya yang rasional, Li Qian langsung memberitahu si Guifang tentang masalah ini. Yang terakhir sedikit terkejut pada awalnya ketika mendengar berita dari Li Qian, tetapi setelah mengonfirmasinya berulang kali, suasana hatinya berubah dari terkejut menjadi gembira. Tidak peduli apapun tingkat penelitian evolusinya, selama itu adalah penelitian evolusi, bahkan jika itu hanya penelitian evolusi dari hewan peliharaan biasa menjadi hewan peliharaan elit, itu adalah hal yang baik untuk pangkalan budidaya alam langit, yang hampir dimulai dari awal. Jadi dia menyetujuinya secara langsung dan tegas melalui telepon tanpa keraguan sedikitpun. Awalnya ia khawatir Li Qian hanya berpura-pura, tetapi kini ia menerima telepon darinya yang mengatakan bahwa semuanya sudah siap dan hanya angin timur yang hilang. Ia merasa sangat lega. Untuk bekerja sama dengan penelitian evolusi Li Qian, kali ini dia tidak hanya meminjam angin timur, tetapi bahkan bisa dikatakan sebagai badai. Sebenarnya, dia melakukan ini untuk tujuan lain, yaitu untuk membuktikan kepada orang-orang tertentu dalam keluarga bahwa dia bisa meraih sesuatu bahkan jika dia meninggalkan keluarga. Jadi kali ini dia mengundang orang yang lebih tua di keluarga yang paling mencintainya, bibinya si Lian. Karena dia sangat kuat dan juga seorang profesor di Universitas Penjinak Binatang Zonghai, dia memiliki pengaruh yang besar dalam keluarga. Jadi, selama dia bisa berbicara sendiri, si Guifang yakin dia pasti akan mengubah pikiran orang tuanya. Awalnya, dia berencana untuk menunggu sampai basis pelatihannya berjalan sesuai rencana, merekrut pelatih yang cakap, dan mencapai hasil tertentu sebelum mengundang bibinya untuk berkunjung. Namun, orang tuanya mendesaknya begitu keras sehingga ia tak punya pilihan selain mengambil langkah berisiko. Kini ia hanya berharap Li Qian bisa lebih cakap dan penelitian evolusi Li Qian bisa lebih efektif. Jika penelitiannya bisa mencapai tingkat komandan, itu akan sempurna. Penelitian evolusi tingkat komandan tentu saja tidak ada apa-apanya di mata orang-orang seperti bibi saya, tetapi untuk basis pembiakan yang baru saja mulai dibangun kembali, itu jelas merupakan pencapaian besar. Sambil memikirkan hal ini, si Guifang menuntun seorang wanita parubaya yang tampaknya berusia 50-an memasuki gerbang pangkalan pelatihan alam langit.
Melihat suasana hati keponakannya yang berubah-ubah setelah menerima panggilan telepon, si Yulian tersenyum dan bertanya, orang yang baru saja meneleponmu adalah pelatih yang membutuhkan bantuanku untuk menyelesaikan penelitian evolusinya, kan? Si Guifang mengangguk setuju, tetapi untuk menghindari meningkatkan ekspektasi bibinya dan kemungkinan mengecewakannya jika hasilnya tidak ideal, ia menjelaskan, Bibi, saya memanggil Bibi ke sini hari ini terutama untuk mengajak Bibi berkeliling tempat pembiakan yang baru saya dapatkan. Kebetulan saja Bibi ke sini untuk membantu para peternak baru kami dalam penelitian evolusi mereka. Si Guifang sangat cerdas dan tahu apa yang harus dilakukan saat ini. Tujuan saya mengatakan ini sebenarnya untuk menurunkan ekspektasi saya, sehingga jika penelitiannya tidak berjalan mulus atau hasilnya tidak ideal, tidak akan ada kesenjangan psikologis. Jika hasilnya luar biasa, saya bahkan mungkin akan menciptakan kejutan. Benarkah? Si Yulian adalah orang yang berpengalaman. Hanya dengan mendengarkan sekilas, ia sudah mengerti apa yang dipikirkan cucu keponakannya, jadi ia bertanya dengan tenang. Tentu saja, dan saya yakin dengan dukungan Anda, penelitian ini akan berhasil diselesaikan, jawab si Guifang dan langsung mengganti topik pembicaraan. Si Yulian terkekeh, tetapi tidak mengungkapkan pikirannya. Ia malah melanjutkan, kalau begitu, jangan terlalu berharap. Aku bukan pelatih. Aku tidak masalah bertarung dan membunuh, tapi duduk diam dan meneliti sama sekali bukan keahlianku. Bibi, Anda terlalu rendah hati. Dengan kekuatan, visi, dan pengetahuan Anda, meskipun Anda bukan seorang pelatih, Anda tetap bisa membawa kemajuan besar bagi penelitian kami. Si Guifang memulai dengan memuji, mencurahkan kata-kata manis seolah-olah itu gratis. Tepat ketika dua orang wanita, satu tua dan satu muda, memasuki gerbang pangkalan pembiakan alam langit, di sisi lain, merpati kacang abu-abu Xiaohui mengikuti langkah Li Qian, dan setelah berputar-putar sebentar, akhirnya tiba di tempat tujuan. Tujuannya agak jauh dari White Castle. Lapangannya datar, ditumbuhi beludru hijau yang rimbun, dan tampak sempurna untuk piknik. Alasan Li Qian memilih datang ke sini untuk berlatih evolusi sangat sederhana. Tempat ini memiliki pemandangan yang indah, terbuka, dan cukup luas, serta hampir tidak ada penghalang di sekitarnya, apalagi hewan peliharaan asli. Tentu saja, tidak perlu khawatir akan gangguan selama proses evolusi. Namun meski begitu, saat baru saja mulai bersiap, Li Qian tetap memanggil Qizhi dan Xiao Liu dan meminta mereka untuk menjaganya. Dengan adanya mereka berdua, saya rasa tidak akan ada hewan peliharaan lain yang berani muncul di sini dan menimbulkan masalah. Setelah melakukan semua ini, Li Qian mengeluarkan bahan yang dibutuhkan untuk evolusi ini dari kalung luar angkasa, Sanfeng bambu. Harga bambu Sanfeng tidak murah. Harga satuannya beberapa juta, jauh lebih mahal daripada buah lonceng angin yang dibutuhkan ikan koi untuk berevolusi menjadi naga bersisik hijau. Bahkan jika evolusinya selesai, hewan peliharaan dengan atribut angin yang berpotensi mencapai level penguasa hanya bernilai 20 hingga 30 juta. Justru karena itulah jika elang badai ekstrim yang telah berevolusi tidak memiliki karakteristik spasial dan tidak dapat berevolusi menjadi elang langit ekstrim, nilainya bagi Li Qian sebenarnya tidak terlalu tinggi. Setelah mengeluarkan bambu Sanfeng, Li Qian tidak langsung memberikannya kepada Hui Douge. Sebaliknya, ia menunjuk materi evolusi dan memberikan penjelasan singkat. Qizhi berdiri di samping dan menerjemahkan kepada Xiao Hui dengan cara setengah menjelaskan dan setengah menggunakan gerakan melalui bunyi ang-ang-ang. Kecerdasan Xiao Hui tentu saja tak tertandingi oleh Qizhi. Ia mendengarkan dengan linglung, merasa bingung dan kehilangan arah. Qizhi menerjemahkannya beberapa kali sebelum Xiao Hui secara kasar mengerti apa yang dimaksud Li Qian. Qizhi yang sedikit tidak sabar, hampir tidak dapat menahan diri untuk menamparkan Xiao Hui. Untungnya, pada saat-saat terakhir, Xiao Hui akhirnya mengerti maksud umum Li Qian, mungkin karena dipaksa oleh Qizhi. Setelah memahami maksud umum Li Qian, pupil mata Xiao Hui tak dapat menahan diri untuk tidak memancarkan kilatan cemerlang, dan antisipasi serta kegembiraan yang terkandung di dalamnya sangat jelas terlihat. Melihat Xiao Hui mengerti maksudnya, Li Qian tidak terburu-buru. Ia berjalan santai ke tanah datar, duduk bersila, dan menunggu dengan sabar. Ia harus menunggu angin timur yang dijanjikan si Guifang. Begitu angin timur datang, praktik evolusi dapat segera diluncurkan. Pada saat itu, Xiao Hui akan mampu mengembangkan sayapnya mengikuti angin, terbang ke angkasa, dan benar-benar mengantarkan momen kesuksesannya sendiri. Duduk bersila, Li Qian menunggu dan menyesuaikan keadaannya. Penantian itu tidak berlangsung lama. Setelah sekitar 10 menit, Li Qian perlahan membuka matanya di bawah tatapan waspada Qizhi dan Xiao Liu. Setelah membuka matanya, Li Qian melihat dua sosok perlahan muncul dari tepi lapangan tidak jauh, menghadap ke arah kastil putih. Li Qian cukup akrab dengan salah satu sosok itu. Sosok ini tak lain adalah si Guifang, pemilik pangkalan pembiakan ini. Yang satunya lagi berusia sekitar 50 tahun, dan ia masih memiliki pesona wanita parubaya. Li Qian sekilas bisa tahu bahwa jika wanita parubaya ini 20 tahun lebih muda, kecantikannya pasti tak kalah dari si Guifang. Dan jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa wanita setengah baya ini tampak samar-samar seperti si Guifang. Li Qian menduga bahwa wanita setengah baya ini kemungkinan besar adalah saudara atau sesepuh si Guifang. Meskipun ia menebak beberapa informasi itu tidak penting bagi Li Qian, jadi ia tidak bertanya lagi. Ia berdiri, menatap si Guifang, dan mengangguk kecil. Guru Li, ini seorang tetua di keluarga saya.
Beliau akan membantu Anda menyelesaikan penelitian evolusi Anda. Setelah mendekat, si Guifang menjelaskan situasinya secara singkat. Li Qian tidak banyak bicara setelah mendengar ini, tetapi mengangguk pada wanita parubaya itu, kalau begitu aku akan merepotkanmu, senior. Kamu masih sangat muda, tapi kamu bisa menyelesaikan penelitian evolusi sendirian. Masa depanmu tak terbatas. Wanita parubaya itu menatap Li Qian sambil tersenyum. Nada suaranya terdengar lembut, tetapi sebenarnya, Li Qian dapat mendengar sedikit nada acuh tak acuh di dalamnya. Li Qian tidak terlalu mempermasalahkan hal ini. Wajar jika pihak lain bereaksi seperti ini. Lagi pula, seorang pemuda yang kurang pengalaman berbicara bisa jadi tidak bisa diandalkan, dan usianya terlalu menipu. Tanpa membuang waktu, ia memperkenalkan diri secara singkat dan memberitahu Li Qian gelar senior prasejarah. Kemudian, evolusi resmi dimulai. Li Qian menyerahkan bambu Sanfeng, yang telah dipegangnya di tangannya, kepada Hui Douge Xiaohui. Merpati kacang abu-abu Xiaohui memegang bambu Sanfeng di paruhnya, dan matanya berangsur-angsur menjadi tegas. Merpati kacang abu-abu ini menghabiskan biaya Li Qian hampir 1 juta koin federal, yang hampir 2 kali lipat harga merpati kacang abu-abu biasa. Ada alasan mengapa harganya mahal. Misalnya, atribut spiritual burung dara kacang abu-abu ini jelas lebih tinggi daripada burung dara kacang abu-abu biasa, dan kebugaran fisiknya juga sedikit lebih baik. Senior Si Qian. Melihat Xiaohui, merpati kacang abu-abu, sedang menggigit bambu Sanfeng, Li Qian menoleh ke arah wanita parubaya yang berdiri di sampingnya. Wanita parubaya, prasejarah, sudah tahu bagaimana dia harus bekerja sama, jadi dia melambaikan tangannya dengan ringan. Tepat saat dia melambaikan tangannya, seekor burung emas dengan pola aneh di tubuhnya tiba-tiba muncul di depan Li Qian. Li Qian terkejut ketika tiba-tiba melihat pemandangan ini. Burung emas itu tiba-tiba muncul, dan kecepatannya begitu cepat sehingga hanya bayangan samar yang terlihat. Li Qian terkejut sekaligus khawatir. Tak diragukan lagi, burung emas di hadapannya sangat kuat. Li Qian mengamatinya melalui mata penglihatan sejati, tetapi tidak melihat apapun kecuali nama Archaeopteryx emas. Dari sini juga terlihat bahwa level Golden Archaeopteryx minimal sudah mencapai level komandan. Dan tampaknya level komandan hanyalah perkiraan paling konservatif. Archaeopteryx emas ini kemungkinan besar adalah hewan peliharaan level hegemoni. Sedangkan untuk level yang lebih tinggi, hal itu bukan tidak mungkin. Li Qian tidak mengalihkan pandangannya, tetapi terus menatap Archaeopteryx emas yang tiba-tiba muncul. Yang terakhir tidak membuang waktu. Ia membentangkan sayapnya dan melepaskan lingkaran cahaya biru muda. Tunggu. Si Guifang melihat Li Qian tidak menghindarinya dan bibinya, dan segera menghentikannya. Dia menatap Li Qian, lalu bertukar pandang dengan bibinya, haruskah kita menghindari tempat ini? Mendengar ini, Li Qian tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Metode evolusi ini adalah hadiahku atas perawatan pangkalan selama ini. Dia membuka basis datanya untuk saya tepat setelah saya tiba. Terlepas dari apakah dia punya motif tersembunyi atau tidak, wanita mungil itu memang sangat baik kepada saya. Setelah mengatakan ini, dia memberi isyarat kepada senior Si Qian bahwa dia bisa melanjutkan. Faktanya, alasan mengapa Li Qian mengumumkan metode evolusi merpati kacang abu-abu menjadi elang badai ekstrim agak tidak berdaya. Metode evolusi ini terlalu sederhana. Dibandingkan dengan evolusi merpati kacang abu-abu biasa menjadi elang badai, ia hanya memiliki satu bambu Sanfeng lagi. Meskipun saya tidak mempublikasikannya, saya yakin ia akan ditaklukkan oleh peternak lain dalam waktu dekat. Mungkin di suatu sudut, di tangan seorang peternak, banyak elang badai yang sangat ganas telah lahir, tetapi mereka tidak menyadarinya. Selain itu, ada Golden Archaeopteryx. Ketika mencapai level Overlord atau bahkan lebih tinggi, kecerdasan hewan peliharaan ini tidak akan terlalu buruk. Semuanya disaksikan oleh Golden Archaeopteryx, jadi mustahil untuk merahasiakannya bahkan jika Anda menginginkannya. Kalau Archaeopteryx emas tahu, itu sama saja dengan pengetahuan para leluhur prasejarah. Selain itu, menurut Li Qian, nilai metode evolusi dari Grey Bean Pigeon menjadi Extreme Storm Eagle tidak terlalu tinggi, jadi dia tidak bermaksud mengambil tindakan menutup-nutupi apapun. Tunjukkan saja secara terbuka. Aku juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat Si Guifang dan senior Si berhutang budi padaku. Bab 204. Pada akhirnya, setelah saling memandang, Si Yulian dan Si Guifang memilih untuk tinggal. Menurut mereka, meskipun bambu Sanfeng digunakan, metode evolusi dari merpati kacang abu-abu biasa menjadi elang badai berbeda, tetapi perbedaannya seharusnya tidak terlalu besar. Potensi hewan peliharaan mungkin ditingkatkan setelah evolusi, tetapi kemungkinan besar tidak akan meningkat banyak. Berdasarkan pertimbangan ini, keduanya tidak lagi bersikeras untuk menghindarinya. Jika Anda bersikeras lebih jauh, itu hanya akan membuat Anda tampak canggung. Dan sejujurnya, pangkalan kultivasi alam langit sangat membutuhkan hasil penelitian Li Qian saat ini. Paling buruknya, Anda bisa memberikan kompensasi lebih. Memikirkan hal ini, Si Guifang sudah memiliki beberapa ide dalam benaknya. Melihat Beastmasternya mengangguk lagi, Golden Archaeopteryx tidak membuang waktu dan segera melanjutkan lingkaran cahaya biru muda yang baru saja terputus. Lingkaran cahaya biru muda ini adalah pemicu penting bagi merpati kacang abu-abu untuk berevolusi menjadi elang badai ekstrim, hembusan angin. Lingkaran cahaya biru muda itu tidak bergerak terlalu cepat.
Di bawah kendali Archaeopteryx emas, lingkaran cahaya itu perlahan menyebar dan akhirnya menyelimuti tubuh Xiao Hui. Pada saat lingkaran cahaya biru muda menyelimutinya, cahaya lembut evolusi tiba-tiba mekar dari tubuh Xiao Hui. Jangan berhenti, teruslah melepaskan, tetapi kamu perlu mengendalikan kekuatannya, kata Li Qian sambil mengalihkan pandangannya ke Xi Yulian. Melihat ini, Xi Yulian langsung mengerti apa yang dimaksud Li Qian. Dia melirik binatang peliharaannya, Golden Archaeopteryx, dan memerintahkan, lakukan apa yang dia katakan. Jangan khawatir, Tuan, aku tahu apa yang harus kulakukan. Sesaat setelah suara Xi Yulian keluar, Archaeopteryx emas itu benar-benar menjawab dengan suara yang jelas. Suara Golden Archaeopteryx jernih dan menyenangkan, seperti suara mata air. Ketika Li Qian mendengar suara ini, dia tidak dapat menahan ekspresi terkejut di wajahnya. Karena suara yang dihasilkan Archaeopteryx emas itu bukanlah suara kicauan sama sekali, melainkan bahasa Dongxia yang sangat dikenal Li Qian. Dan suara yang dihasilkannya sama sekali tidak terdengar seperti tiruan mekanis seekor binatang. Tidak ada kesan canggung atau janggal sama sekali, tetapi dia lebih terlihat seperti gadis muda yang sedang dalam masa kemasannya. Li Qian cukup terkejut saat melihat pemandangan ini. Namun, keheranannya tidak berlangsung lama. Li Qian tahu bahwa beberapa hewan peliharaan sangat cerdas dan dapat mempelajari bahasa manusia, hal yang biasa saja. Dan sejauh pengetahuannya, banyak hewan peliharaan spiritual yang memiliki kemampuan ini. Setelah jeda sejenak, dia segera mengalihkan perhatiannya ke skill Breath of Wind yang terus-menerus dilepaskan oleh Golden Archaeopteryx. Berbeda dengan evolusi merpati abu-abu biasa, untuk evolusi Xiao Hui kali ini, skill Breath of Wind bukan sekadar pemicu. Ini lebih seperti katalis yang perlu dikirimkan terus-menerus. Saat keterampilan itu terus digunakan, angin sepoi-sepoi bertiup di tanah. Angin bertambah kencang, menyebabkan pakaian Li Qian, Xi Guifang dan Xi Yulian berkibar. Tetapi saat ini mereka tidak memperhatikan angin yang bertiup dari segala arah, tetapi menatap lurus ke depan. Di depan, di tengah tanah, perubahan baru telah terjadi pada tubuh Xiao Hui karena keterampilan Breath of Wind yang dilakukan oleh Golden Archaeopteryx. Cahaya evolusi yang awalnya lembut, kini tidak lagi lembut. Telah berubah menjadi rasa yang pedas dan kaya. Di bawah cahaya evolusi yang kuat, Xiao Hui menatap lurus ke depan dengan tatapan tegas, tanpa rasa takut. Manusia yang tidak jauh dari situ, Li Qian, menjelaskan hal itu saat dia membelinya. Setelah membelinya, pihak lain akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengolahnya dan membiarkannya berkembang sesegera mungkin. Bukan tidak mungkin ia akan menjadi hegemon atau bahkan kaisar di masa depan. Kecerdasan Xiao Hui tidak terlalu tinggi, lagi pula, potensi rasialnya ada di sana. Akan tetapi, setelah terjemahan Qizi, ia hampir tidak dapat memahami apa yang dimaksud Li Qian. Jadi ia telah menantikan apa yang tengah dialaminya saat ini. Ia diam-diam menahan rasa sakit yang dibawa oleh evolusi, matanya tajam dan penuh tekad. Ia masih ingat bahwa manusia di sebelahnya pernah berkata, jika ia ingin menjadi kuat, menjadi raja burung, atau bahkan penguasa langit, ia harus memiliki tekad yang kuat yang tidak dimiliki oleh manusia lain dari spesies yang sama. Saat cahaya evolusi menjadi semakin terang, bambu nila di paruh Xiao Hui juga mengalami perubahan baru. Pada saat ini, sinar cahaya biru abu-abu mulai mekar di bambu. Cahaya biru abu-abu ini sangat menarik perhatian dan dapat dilihat sekilas. Cahaya biru keabu-abuan tidak tenggelam oleh cahaya evolusi putih perak yang menyala-nyala, tetapi tampak lebih jernih, seperti biji teratai biru di dalam teratai putih. Oke, berhenti. Setelah beberapa saat, ketika dia melihat cahaya biru keabu-abuan dan cahaya putih keperakan mulai menyatu, Li Qian menatap Xi Yulian lagi. Xi Yulian tidak berkata apa-apa, tetapi hanya melirik Archaeopteryx emas itu dengan ringan. Archaeopteryx emas selaras dengannya dan segera berhenti menggunakan keahlian Breath of Wind setelah memahami artinya. Skill Breath of Wind terhenti, namun tanda-tanda menyatunya cahaya biru abu-abu dan cahaya putih perak tidak berhenti. Anak muda, hasil penelitianmu tampak luar biasa. Melihat cahaya biru keabu-abuan dan cahaya putih keperakan semakin intens, dan akhirnya perlahan menyatu menjadi kepompong cahaya biru muda, Xi Yulian tak kuasa menahan desahan. Awalnya, ketika Xi Yulian mendengar cucu keponakannya mengatakan bahwa ia telah mengambil alih sebuah pusat pelatihan dan merekrut seorang pelatih muda, ia mengira itu hanya permainan anak-anak dan kemungkinan besar akan sia-sia. Namun, ia tidak menyangka bahwa tindakan iseng ini justru akan membawa kejutan besar. Meskipun Xi Yulian bukan seorang peternak, sebagai seorang Beastmaster tingkat kaisar, ia memiliki pengalaman yang kaya dan pengetahuan yang luas. Sekilas, ia dapat melihat bahwa evolusi ini tidaklah sederhana. Selain itu, ia mampu membentuk kepompong ringan selama proses evolusi, dan potensinya setidaknya telah mencapai tingkat penguasa. Merpati kacang abu-abu, yang awalnya hanya memiliki potensi tingkat elit, telah berevolusi menjadi hewan peliharaan dengan potensi tingkat penguasa. Bahkan jika dipikir-pikir saja, rasanya luar biasa. Terlebih lagi, metode evolusi hewan peliharaan potensial dominan bukanlah masalah kecil, belum lagi basis pembiakan kecil seperti Sky Realm, bahkan di mata beberapa basis pembiakan besar yang komprehensif, atau bahkan raksasa seperti Sekolah Tinggi Pembiakan Universitas Zonghai Beastmaster. Selain itu, ciri-ciri hewan peliharaan merpati kacang abu-abu sendiri juga menjadi nilai tambah yang besar. Ini adalah hewan peliharaan terbang yang sangat umum. Grey Bean Pigeon adalah bentuk evolusi yang berpotensi menjadi kekuatan dominan.
Karena materi evolusi yang digunakan tidak terlalu berlebihan, hal ini cukup untuk menunjukkan bahwa metode evolusi ini sangat bernilai. Secara umum, hal ini dapat mengubah pilihan hewan peliharaan para Beastmaster level menengah dan rendah sampai batas tertentu. Memikirkan hal ini, si Yulian tak kuasa menahan diri untuk menatap Li Qian lagi, dengan kilatan aneh di matanya. Anak ini memang berbakat dalam kultivasi. Keponakan saya berhasil merekrut talenta muda untuk pelatihan. Mungkin dia bisa benar-benar berkarir di bidang ini. Bab 205. Kota Zonghai, pinggiran selatan, pangkalan budidaya alam langit. Saat ini, di sebidang tanah datar di sisi barat tempat penangkaran, merpati kacang abu-abu Xiaohui sedang menjalani lompatan kehidupan. Bagi hewan peliharaan, evolusi tidak diragukan lagi merupakan langkah paling krusial dalam proses pertumbuhan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa itu adalah sebuah lompatan dalam hidup. Evolusi terus berlanjut, dan cahaya biru pucat evolusi membentuk kepompong cahaya, yang sepenuhnya menyelimuti merpati kacang abu-abu Xiaohui. Li Qian dan dua orang lainnya melihat pemandangan ini. Tatapan mereka terpaku, mengamati hewan peliharaan yang berevolusi dengan ekspresi yang sangat fokus. Cahaya evolusi menjadi semakin kuat dan mulai memengaruhi hati ketiga orang itu, terutama Li Qian dan Si Guifang. Li Qian menyerap informasi yang diberikan setelah tugas diserahkan, dan dalam sekejap ia menguasai metode evolusi dari merpati kacang abu-abu menjadi elang badai ekstrim. Ia memahami semua poin kunci dan detail evolusi, tetapi ia masih agak khawatir sebelum evolusinya selesai sepenuhnya. Akhirnya, setelah sekitar setengah jam, cahaya biru pucat evolusi mulai redup. Kicauan. Tepat saat Li Qian dan dua orang lainnya tengah menyaksikan cahaya evolusi meredup, dan kemudian semuanya menunjukkan antisipasi di wajah mereka, dua kicauan burung yang keras tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, mereka bertiga melihat siluet besar berbentuk burung terbang ke angkasa, diselimuti cahaya. Seperti yang kita semua tahu, benda tampak lebih besar saat dekat dan lebih kecil saat jauh. Namun, seiring siluet berbentuk burung ini terbang ke langit dan semakin menjauh, bentuknya pun semakin membesar. Akhirnya, ketika siluet berbentuk burung yang terbungkus dalam kemuliaan itu sepenuhnya melesat hingga ketinggian 100 meter, Li Qian mendongak dan memperkirakan secara kasar bahwa Xiaohui yang telah berevolusi itu seukuran mobil. Akhirnya berhasil. Meskipun ia sudah lama tahu bahwa evolusi tidak akan terjadi secara kebetulan, ketika ia menyaksikan sendiri keberhasilan evolusi tersebut, Li Qian tak kuasa menahan rasa gembira yang mendalam di hatinya. Apa ini? Si Guifang juga menyaksikan semuanya. Meskipun ia adalah keturunan langsung dari keluarga besar dan telah menyaksikan banyak peristiwa besar, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara terkejut. Tentu saja, ini juga tidak terlepas dari keikutsertaan pribadinya dan keterkaitannya dengan kepentingan-kepentingannya. Si Yulian juga melihat proses evolusi, tetapi tidak seperti si Guifang, emosinya tidak banyak berfluktuasi. Namun, tatapan yang diberikannya pada Li Qian jelas berbeda dari sebelumnya. Melihat penampilan mudanya, si Yulian tidak dapat menahan diri untuk menebak bahwa dia mungkin masih seorang pelajar. Sebagai seorang profesor di Universitas Zonghai Beast, pikiran pertama yang ada di benaknya saat ini adalah perburuan liar. Dia ingin melihat apakah dia bisa membujuk Li Qian untuk datang ke Universitas Penjinak Binatang Zonghai dengan menggunakan akal sehat dan keuntungan. Mengenai fakta bahwa Li Qian sudah menjadi mahasiswa Universitas Penjinak Binatang Zonghai, dia bahkan tidak memikirkannya. Mengingat bakat yang dimiliki pemuda ini dalam pelatihan, jika ia kuliah di Universitas Penjinak Binatang Zonghai, ia pasti sudah dikenal. Seharusnya ia sudah lama mendengar tentangnya. Ketiga orang itu memiliki pemikiran yang berbeda. Mereka menatap langit setinggi 100 meter dan memikirkan beberapa hal. Selama proses ini, cahaya evolusi yang mengelilingi Xiaohui akhirnya menghilang sepenuhnya di ketinggian 100 meter di langit. Meskipun ia sudah tahu seperti apa hewan peliharaan Xiaohui setelah evolusinya selesai, ini adalah pertama kalinya Li Qian melihat elang badai ekstrim dengan mata kepalanya sendiri, dan itu adalah yang ia evolusi dengan tangannya sendiri. Ia tak kuasa menahan diri untuk melebarkan matanya dan menatapnya lebih lama. Tepat di bawah tatapan penuh harap Li Qian, Xiaohui yang telah berganti penampilan, akhirnya menampakkan wajah aslinya. Ini adalah elang badai ekstrim. Karena si Guifang baru saja selesai mendesah, Li Qian hanya melanjutkan sisa kata-katanya dan menjawab keraguannya. Setelah menyelesaikan evolusinya, potensi rasial Fierce Storm Eagle masih kalah dibandingkan dengan Blue Scarlet Dragon dan Frostfire Demon Salamander. Akan tetapi, penampakan wujud barunya dan aura megahnya sama sekali tidak kalah dengan kedua yang terakhir. Ukurannya sangat besar, seperti mobil kecil. Cakar dan paruhnya yang berwarna biru keabu-abuan memiliki kilau yang dingin. Li Qian tidak ragu bahwa cakar dan paruh burung seperti itu dapat dengan mudah menghancurkan baja dan batu hingga berkeping-keping. Elang badai ganas yang baru lahir memiliki bulu-bulu hijau dan coklat yang terjalin di sekujur tubuhnya, membentuk tekstur yang aneh. Ia tampak misterius dan mulia. Ciri lain yang sangat jelas adalah dahinya, tempat tumbuhnya sejumput bulu hijau seperti pita. Terakhir, posturnya yang bersemangat dan penampilannya yang liar begitu luar biasa sehingga sekilas orang dapat tahu bahwa ia tidak dapat dibandingkan dengan hewan peliharaan biasa. Li Qian tidak ragu-ragu dan segera menggunakan bakat True Vision-nya untuk memeriksanya. Nama, elang badai ekstrim, abu-abu kecil. Atribut, angin. Level, Elite level 9. Potensi, penguasa level 1. Keahlian,
Pedang angin sempurna, pedang bulu badai, keahlian tornado, keahlian cakram angin, kemahiran tebasan angin yang ganas, keahlian kecepatan angin, keahlian hembusan angin pemula. Wah, aku benar-benar menguasai skill Breath of Wind. Mulai sekarang, kalau aku mau berevolusi, aku nggak perlu minta bantuan orang lain. Setelah melihat keterampilan Xiao Hui, Li Qian tidak dapat menahan diri untuk mengangguk dalam hatinya. Anak muda, kau hebat sekali. Aku tak menyangka kau bisa memecahkan metode evolusi dari merpati kacang abu-abu menjadi elang badai ekstrim. Melihat debu telah mereda, si Yulian tersenyum dan memuji. Krak, Senior Si Qian, apa maksudmu? Mendengar ini, Li Qian langsung menangkap informasi penting dalam kata-katanya. Seperti dugaanmu, elang badai ganas sebenarnya sudah ada sejak lama, tetapi metode evolusinya selalu berada di tangan dua keluarga penjinak binatang besar di Kyoto. Si Yulian tampak sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Ia melanjutkan bicaranya, menjernihkan kebingungan Li Qian. Biasanya, kalau kalian ingin mereka mengembangkan Fierce Storm Eagle, harganya tidak murah. Tanpa 30 juta, tidak ada gunanya membahasnya. Mahal sekali. Li Qian tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut setelah mendengar ini. Kau tahu, harga ini sudah agak mahal untuk hewan peliharaan yang potensi rasnya baru mencapai level pertama Overlord. Jadi, budidaya sebenarnya adalah industri yang sangat menguntungkan. Melihat keterkejutan di wajah Li Qian dan mendengar ketidakdewasaan dalam kata-katanya, senyum di wajah si Yulian menjadi lebih jelas. Dia berbicara dengan nada lembut dan setengah bercanda. Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda harus memiliki kemampuan untuk menghasilkan hasil penelitian yang signifikan. Saat dia mengatakan ini, matanya tertuju pada Li Qian, dan implikasinya sangat jelas. Li Qian memahami makna tersembunyi dalam kata-katanya dan merasa sedikit malu. Setelah menerima pujian tidak langsung, dia merasa malu dan langsung mengganti pokok bahasan. Jadi, apakah ini akan ada pengaruhnya? Bab 206. Sambil tersenyum, si Yulian menjelaskan, jangan khawatir, kamu tidak mencurinya, kamu hanya memecahkan metode evolusinya. Hal seperti ini terjadi setiap hari di Dongxia. Tanpa henti, lanjutnya, dan sekalipun retak, bukan berarti metode evolusi yang kita kuasai telah kehilangan nilainya. Li Qian mendengarkan kata-kata si Yulian dan mengangguk tanpa terasa. Karena kata-kata itu melibatkan beberapa rahasia yang tidak akan dia lihat ketika dia membaca berbagai buku pada hari kerja, dia mendengarkannya dengan penuh perhatian dan ketelitian ekstra. Dalam keadaan normal, bahkan jika seorang pelatih telah menguasai metode evolusi yang ada, mereka tidak akan mempublikasikannya. Melihat Li Qian cukup tertarik dengan hal ini, si Yulian tidak keberatan berbicara lebih lanjut. Pada akhirnya, ini hanya akan menguntungkan satu orang lagi. Ini tidak akan memengaruhi situasi secara keseluruhan. Paling-paling, ini hanya akan merebut beberapa bisnis dan memulai perang harga. Yang terpenting, evolusi dari Grey Bean Pigeon menjadi Storm Eagle hanyalah cara untuk mencapai level Overlord. Kedua keluarga penjinak binatang di Kyoto sepertinya tidak akan melakukan hal yang tidak bijaksana karena hal ini. Pada titik ini, ia mengganti topik pembicaraan, dan raut wajah aneh muncul di wajahnya. Jadi, kau tak perlu khawatir tentang memecahkan metode evolusi. Sebaliknya, kami berdua menyaksikan seluruh prosesnya, dan kami berutang budi padamu. Hewan peliharaan yang baru saja memasuki level penguasa tidak ada apa-apanya bagi si Yulian, tetapi metode evolusi hewan peliharaan level penguasa berbeda. Apalagi jika hewan peliharaan tersebut adalah burung dara kacang abu-abu yang jumlahnya sangat banyak dan populasinya pun sangat tinggi, maka nilainya pun menjadi semakin menonjol. Setelah mengatakan ini, setelah melirik Li Qian, si Yulian mengalihkan pandangannya ke si Guifang. Metode evolusi dari Grey Bean Pigeon menjadi Extreme Storm Eagle tentu saja sangat berharga, namun bagi seorang Beastmaster hebat selevel si Yulian, hal itu tidaklah terlalu berarti. Terlebih lagi, identitas Li Qian saat ini adalah seorang pelatih di pangkalan pelatihan alam langit. Secara teori, hasil penelitiannya perlu dibagikan dengan pangkalan pelatihan tersebut. Tentu saja, karena keadaan khusus dari basis kultivasi alam langit, Li Qian sebenarnya tidak terikat oleh ini. Namun kini, inisiatifnya untuk menyumbangkan hasil budidayanya itu lain lagi perkaranya. Li Qian dapat mengambil inisiatif untuk menyumbangkan hasil kultivasinya tanpa meminta imbalan apapun, tetapi si Guifang tidak dapat tinggal diam. Jika tidak, hati Li Qian akan dingin dan bertentangan dengan niat awalnya untuk menghabiskan banyak uang untuk membeli tulang kuda. Si Guifang adalah wanita yang sangat cerdas. Ia langsung memahami makna mendalam puisi itu saat bibinya melihatnya. Sambil menatap Li Qian, dia menata kata-katanya sedikit, lalu berkata dengan penuh rasa terima kasih, baiklah, Guru Li, sejujurnya, metode evolusi ini sangat berharga, kami tidak layak menerimanya. Setelah mendengar ini, Li Qian tetap diam dan tenang. Ia ingin melihat syarat apa yang akan ditawarkan wanita di depannya. Si Guifang tidak membuat Li Qian menunggu lama. Ia segera berjanji, namun, untuk basis kultivasi alam langitku, metode evolusi ini memang sangat penting, jadi aku akan menerimanya tanpa malu-malu. Tapi jangan khawatir, aku pasti akan memberimu hadiah yang memuaskan. Anda terlalu sopan, bos muda. Alasan saya memberikan metode evolusi ini adalah karena saya merasa sangat nyaman di basis pembiakan selama ini. Terima kasih telah menyediakan lingkungan penelitian yang begitu mendukung bagi saya. Li Qian menanggapi dengan sopan. Makna perkataannya sangat jelas, yakni diberikan secara cuma-cuma. Tentu saja, ini hanya komentar sopan.
Situasi sebenarnya memang berjalan sesuai alur. Lagi pula, Archaeopteryx emas prasejarah lah yang membantu memulai evolusi. Mengingat kecerdasan Archaeopteryx emas, ia tak mungkin menyembunyikannya, bahkan jika ia mau. Lebih baik melakukan kebaikan. Tentu saja, alasan yang lebih penting adalah Li Qian sangat jelas bahwa inti evolusi ini terletak pada tahap kedua, yaitu metode evolusi dari elang badai ekstrim ke elang langit ekstrim. Dibandingkan dengan metode evolusi ini, evolusi dari Grey Bean Pigeon menjadi Extreme Storm Eagle hanyalah hidangan pembuka. Tidak, basis pembiakan kami tidak bisa langsung menerima metode evolusi yang begitu berharga, tegas Si Guifang. Dia berpikir sejenak lalu memberikan hadiah tertentu. Nah, tadi kamu bilang setelah evolusi selesai, kamu akan membantu basis pembiakan mengembangkan hewan peliharaan dengan harga pokok. Saya menerima syarat ini, jadi Anda perlu meluangkan waktu untuk membantu basis pembiakan mengembangkan elang badai ekstrim. Soal evolusi dari merpati kacang abu-abu menjadi elang badai ekstrim, karena kita sudah menyaksikannya, sudah terlambat untuk menghindarinya. Kita beli saja dari tempat pengembang biakan. Soal harga belinya, bagaimana menurutmu? 1 miliar koin federal, 50.000 poin kontribusi, 2 sumber daya luar biasa setingkat kaisar, ditambah seorang pelatih kehormatan seumur hidup di pangkalan pelatihan kita. Kerja bagus. Setelah mendengar ini, Li Qian hanya ingin memanggil orang baik dalam hatinya. Hal pertama yang dimintanya adalah 1 miliar mata uang federal. Meskipun kekayaan Li Qian sudah dianggap harta yang tidak seberapa, ia tak kuasa menahan luapan emosi. 50.000 poin kontribusi federal bukanlah jumlah yang kecil. Jika ada diskon besar, 10.000 koin federal hanya dapat ditukar dengan beberapa poin kontribusi federal saja. Dan seringkali tidak ada permintaan untuk itu. Poin kontribusi federal itu bagus. Kalau kamu ingin membeli sumber daya langka atau hewan peliharaan langka, kamu tidak bisa hanya memiliki koin federal. Beberapa di antaranya juga memerlukan poin kontribusi federal. Biasanya ada 2 cara untuk mendapatkan poin kontribusi federal. Cara pertama adalah yang paling umum dan juga paling mudah diperoleh, yaitu dengan langsung pergi ke pusat penjinakan binatang untuk menerima tugas. Tugas-tugas ini beragam. Ada yang dikeluarkan oleh kelompok-kelompok besar di Dongxia, ada yang dikeluarkan oleh keluarga-keluarga besar, dan banyak yang dikeluarkan oleh pemerintah federal. Selama tugas tersebut merupakan tugas resmi yang dikeluarkan oleh federasi, hadiahnya seringkali disertai dengan poin kontribusi. Untuk kelompok dan keluarga besar, tugas yang mereka berikan terkadang juga menawarkan poin kontribusi untuk meningkatkan daya tarik mereka, tetapi bentuk pembayaran utamanya tetap mata uang federal. Selain itu, sumber kedua poin kontribusi federal adalah sumber 5.000 poin kontribusi yang saat ini dimiliki Li Qian, yang memberikan kontribusi langsung kepada federasi. 5.000 poin kontribusi Li Qian berasal dari beberapa pertempurannya melawan organisasi aliran sesat, yang secara khusus diberikan kepadanya oleh Biro Keamanan Publik. Selain koin federal dan poin kontribusi, 2 sumber daya luar biasa tingkat kekaisaran dan pelatih kehormatan seumur hidup Sky Realm juga merupakan hadiah yang cukup besar. Tak perlu dikatakan lagi, ada 2 sumber daya luar biasa setingkat kekaisaran, dan pelatih kehormatan seumur hidup ini juga punya bobot yang cukup besar. Dengan status sebagai pelatih kehormatan seumur hidup, Li Qian dapat menerima gaji dari pusat pelatihan setiap bulan. Meskipun ia tidak pergi ke pusat pelatihan dan tinggal di rumah setiap hari, ia tetap dapat menerima gaji ini, yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan menerima uang tunai langsung. Tentu saja, Li Qian jelas bukan tipe orang yang mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma. Ia telah memutuskan bahwa di masa mendatang, ia akan sesekali memberikan bimbingan kepada para pelatih di pangkalan pelatihan. Bab 207. Li Qian cukup terkejut dengan hadiah yang ditawarkan Si Guifang. Namun jika dipikir-pikir, hal itu sebenarnya cukup normal. Belum lagi manfaat reputasi tersirat yang diperoleh dengan menguasai metode evolusi dari merpati kacang abu-abu ke elang badai ekstrim yang akan dibawa ke pangkalan pembiakan alam langit, manfaat nyata saja sudah terlihat dan nyata. Nilai pasar Storm Eagle mendekati 30 juta. Bahkan dengan diskon, harganya setidaknya 25 juta. Biaya evolusi, yaitu bambu Sanfeng, bernilai antara 8 juta dan 9 juta. Perhitungan sederhana ini akan mengungkapkan kebenaran. Untuk setiap elang badai yang sangat ganas yang berevolusi, alam langit dapat memperoleh keuntungan sedikitnya 15 juta. Meskipun persyaratan yang ditawarkan Si Guifang sangat tinggi, namun sebenarnya tidak seburuk itu mengingat manfaatnya yang tak terbatas. Dalam waktu paling lama 1 tahun, pangkalan budidaya alam langit akan mampu memperoleh kembali keuntungannya sepenuhnya. Tepat saat ketiganya berbicara, Xiao Hui, yang telah menyelesaikan evolusinya, terbang dengan gembira di langit, dan kemudian mendarat di tanah tidak jauh dari Li Qian. Li Qian berjalan mendekat sambil tersenyum, menyentuh bulu di kepalanya, dan memuji, tidak buruk, sangat bagus. Dia ingin terus mendorongnya, lagi pula, itu baru menyelesaikan 1 tahap evolusi, tetapi mengingat Si Guifang dan Si Yulian juga hadir, dia tidak mengatakan apa-apa. Metode evolusi dari Grey Bean Pigeon menjadi Extreme Storm Eagle tidak terlalu berharga, jadi meskipun disumbangkan, tidak akan ada banyak kerugian bagi Li Qian. Namun, metode evolusi dari Extreme Storm Eagle ke Extreme Sky Eagle berbeda. Itu adalah cara evolusi kekaisaran. Li Qian tidak berani menguji kejahatan hati manusia dengan manfaat yang mengerikan seperti itu. Lagi pula, hati manusia adalah yang paling rentan terhadap godaan. Jadi dia sebenarnya sudah mengambil keputusan.
Dia tidak akan terungkap lagi pada percobaan evolusi berikutnya. Tinggalkan tempat pembiakan atau cari tempat rahasia untuk melakukannya. Basis pelatihan alam langit cukup besar, jadi pelatihan seharusnya tidak menjadi masalah, tetapi untuk evolusi, lupakan saja. Li Qian berencana untuk mengelolanya sendiri tanpa bergantung pada kenyamanan pangkalan pelatihan. Guru Li. Tepat saat Li Qian mulai memuji Xiao Hui, suara si Yulian tiba-tiba terdengar. Mendengar ini, Li Qian segera melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak berani menyebut diriku gurumu di depanmu, senior. Panggil saja aku Xiao Li. Si Yulian tersenyum dan tidak mempermasalahkan nama itu. Ia memilih untuk menerimanya saja. Xiao Li, dilihat dari usiamu, kamu seharusnya masih seorang pelajar, kan? Li Qian mengangguk, ya, senior, saya siswa SMA yang baru lulus tahun ini. Si Yulian terkejut mendengarnya, tetapi kemudian ia menjadi tertarik. Kalau begitu, kamu pasti sudah mendaftar ke Universitas Beastmaster. Aku ingin tahu Universitas Beastmaster mana yang kamu lamar. Pasti salah satu dari 8 sekolah besar, kan? Li Qian tidak menyembunyikan apapun dan menjawab langsung, itu Universitas Penjinak Binatang Sasu. Hah? Si Yulian sedikit terkejut mendengarnya. Apakah kamu dari wilayah barat? Li Qian menggelengkan kepalanya. Ia bisa mengerti mengapa si Yulian menanyakan pertanyaan ini. Lagi pula, hanya sedikit orang yang bukan dari wilayah barat yang akan mendaftar ke Universitas Penjinak Binatang Sasu. Dia menjelaskan sambil tersenyum, saya dari Provinsi Jiangnan. Setelah mengatakan ini, melihat si Yulian menatapnya dengan penuh tanya, dia melanjutkan menjelaskan, saya dari Provinsi Jiangnan. Alasan saya memilih kuliah di Universitas Penjinak Binatang Sasu adalah karena. Berikutnya, Li Qian menjelaskan secara singkat alasan mengapa ia memilih Universitas Penjinak Binatang Sasu. Itu tidak lebih dari sekedar kata-kata seperti Universitas Penjinak Binatang Sasu penuh dengan ketulusan dan dia sangat berterima kasih. Mengenai kondisi apa saja yang ditawarkan Universitas Penjinak Binatang Sasu, dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Hal semacam ini tidak pantas dibicarakan di sini. Mahasiswa Li Qian, apakah kamu pernah berpikir untuk pindah ke Universitas Master Binatang Songhai? Setelah mendengarkan penjelasan Li Qian, si Yulian tersenyum dan langsung menyatakan tujuannya. Jangan khawatir, kondisi yang ditawarkan Universitas Penjinak Binatang Sasu, kami Universitas Penjinak Binatang Songhai juga dapat menyediakannya, dan itu pasti akan lebih baik. Li Qian sama sekali tidak ragu dengan apa yang dikatakan si Yulian. Perlakuan yang diberikan Sasu Beastaming University kepada saya memang sangat tinggi, tetapi tidak mungkin mengatakan bahwa Songhai Beastaming University tidak dapat menyamainya. Universitas Penjinak Binatang Songhai dan Universitas Penjinak Binatang Kyoto adalah dua universitas penjinak binatang terbaik di seluruh Federasi Dongxia. Bahkan di antara 8 yang agung, ia memiliki status yang luar biasa. Akan tetapi, persoalan ini bukan sekadar masalah baik buruknya suatu keadaan, melainkan menyangkut pula hubungan antar manusia. Berkat perlindungan Tuan Tai dan Profesor Yan, Li Qian berutang budi besar pada Universitas Penjinak Binatang Sasu. Terutama Tai Lao, jika bukan karena perlindungannya, rumput mungkin sudah tumbuh di makam Li Qian sekarang. Jadi pada saat ini, apapun persyaratan yang diajukan Universitas Songhai Beastmaster, Li Qian tidak akan menyetujuinya. Mengingkari perkataannya bukanlah gayanya. Setelah berpikir sejenak, dia dengan sopan menolak, maaf, tapi saya sudah menerima tawaran dari Universitas Beastmaster Sasu dan menandatangani perjanjian pendaftaran dengan mereka, jadi saya minta maaf. Aduh. Si Yulian mendesah tak berdaya setelah mendengar ini, lalu tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Mereka mengandalkan reputasi sekolah untuk berpikir bahwa semua siswa berprestasi akan berlomba-lomba masuk ke sana. Dalam beberapa tahun terakhir, staf penerimaan mahasiswa baru di Universitas Songhai Yusou semakin tidak efektif. Namanya juga mengeluh, tapi sebenarnya tidak ada bedanya dengan menunjuk hidung seseorang dan memarahinya. Setelah mendengar ini, Li Qian tersenyum canggung. Sebenarnya, si Yulian tidak salah. Pada saat saya direkrut secara khusus, guru penerimaan dari 6 dari 8 sekolah besar datang satu demi satu, dan di antara 2 sekolah yang tidak datang adalah Universitas Songhai Beastmaster. Jadi tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan si Yulian tentang tidak bertindak. Sangat disayangkan sekolah kita kehilangan bakat seperti kamu. Si Yulian menghela napas, lalu mengobrol dengan Li Qian sebentar. Seringkali si Yulian yang berbicara, dan Li Qian pada dasarnya mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah mengobrol sebentar, hari sudah hampir tengah hari, dan mereka bertiga makan siang di pangkalan pelatihan. Harus kuakui, bedanya karena bosnya kaya. Makanan di pangkalan pelatihan bahkan tidak lebih buruk daripada di hotel biasa. Menurut si Guifang, untuk merebut hati karyawan, perut mereka harus direbut terlebih dahulu. Li Qian tak kuasa menahan tawa ketika mendengar hal ini. Ini semua hanyalah teori belaka, tetapi saya harus mengatakan bahwa ini memang hal yang baik untuk Li Qian. Setelah makan siang sederhana, si Yulian tidak tinggal lebih lama lagi. Ia berpamitan dengan Li Qian dan pergi. Li Qian tidak membuang waktu. Sore itu, setelah Xiao Hui hampir terbiasa dengan tubuh barunya, ia langsung mulai berlatih. Setelah berlatih selama 1 sore, Xiao Hui tidak mempelajari keterampilan teleportasi, tetapi Li Qian tidak berkecil hati. Li Qian tahu betul bahwa meskipun dia memiliki bakat di bidang luar angkasa, tidak akan mudah untuk mempelajari keterampilan teleportasi dalam waktu singkat. Jadi dia sangat sabar dan siap berlatih selama seminggu.
Bab 208. Waktu berlalu begitu cepat, dan 3 hari telah berlalu. Sudah hampir setengah bulan sejak Li Qian bergabung dengan pangkalan pelatihan alam langit. Dalam 10 hari terakhir ini, Li Qian dapat melihat bahwa meskipun Si Guifang menghormatinya, itu hanyalah rasa hormat yang sopan. Ada penghalang tak terlihat di antara keduanya, yang mengisolasi mereka satu sama lain dan menciptakan jarak tertentu. Namun, setelah menawarkan metode evolusi dari Grey Bean Pigeon ke Extreme Storm Eagle, penghalang tak kasat mata ini tampaknya menghilang dalam sekejap. Li Qian jelas bisa merasakan bahwa Si Guifang memperlakukannya lebih hangat dan tidak lagi bersikap sopan di permukaan seperti sebelumnya. Meskipun Li Qian merasakan perubahan ini, dia tidak banyak bicara. Ini adalah sifat manusia. Khususnya bagi anggota keluarga seperti Si Guifang, nilai seseorang seringkali menjadi dasar penting untuk menilai apakah ia dapat berteman. Meskipun Li Qian tidak menyukai hubungan interpersonal semacam ini yang cenderung bersifat utilitarian, dia juga tidak menolaknya. Karena dalam hubungan interpersonal seperti ini, dialah yang pasti akan diuntungkan. Misalnya, bergabung dengan pangkalan pelatihan alam langit kali ini telah memberi Li Qian hadiah yang cukup melimpah. Anak-anak suatu keluarga, terutama yang berasal dari keluarga besar, tetap bertindak sesuai dengan prinsip. Setidaknya Si Guifang melakukannya. Setelah membuat janji, koin federal dan poin kontribusi tiba keesokan harinya. Adapun 2 sumber daya luar biasa tingkat kekaisaran, mereka juga dikirimkan ke Li Qian pada hari ketiga. Li Qian tidak sopan dan menerimanya dengan murah hati. Selain kejadian ini yang mengalihkan perhatian Li Qian untuk sementara waktu, dia mengabdikan sisa waktunya untuk 2 hal. Evolusi tahap kedua dari Grey Bean Pigeon Xiaohui dan rekonstruksi misi pertama. Ya, Li Qian menciptakan tugas ini sehari setelah Xiaohui menyelesaikan masa evolusi. Tugas 1, evolusi dari Golden Pearl Bat menjadi Tidal Sea Spirit, kemajuan tugas saat ini adalah 98%. Setelah tugas ditetapkan dan kemajuan terlihat, wajah Li Qian menampakkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Benar saja, hasil ini sesuai dengan harapannya, dan setinggi yang diharapkannya. Sebenarnya, Li Qian telah menduga hal ini saat dia menyaksikan evolusi kuncup mutiara emas menjadi roh laut pasang surut. Meskipun metode evolusi Sun Hongyi masih memiliki kekurangan, melihat prosesnya, jelas bahwa metode itu jauh lebih lengkap daripada penelitian Profesor Yan yang tidak dapat diandalkan. Alasan mengapa hal itu tetap gagal mungkin karena beberapa detail, yang menyebabkan tubuh yang berevolusi tidak bertahan lama dan cepat mengalami degenerasi. Berkat penyelesaian tugas evolusi dari merpati kacang abu-abu ke elang badai ekstrim, Li Qian memperoleh 5 poin prestasi. Dengan tambahan 1 poin prestasi yang sudah dimilikinya, kini ia memiliki 6 poin prestasi. Meskipun 6 poin prestasi tidaklah banyak, bagi Li Qian, itu sudah cukup baginya untuk menyelesaikan tugas pertama secara langsung. Namun dia tidak membuat pilihan ini pada awalnya. Li Qian telah lama menyadari bahwa poin prestasi sulit diperoleh, jadi dia tidak bermaksud menggunakan kedua poin prestasi ini begitu saja. Anda dapat menunggu hingga saat kritis untuk menggunakannya. Selain itu, progres tugas ini telah mencapai 98%, dan hanya 2 poin inspirasi terakhir yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Li Qian siap mencobanya. Perlu diketahui bahwa Tidal Sea Spirit adalah hewan peliharaan dengan potensi setingkat kaisar. Meskipun hanya berada di level pertama kaisar, ia tidak sebanding dengan hewan peliharaan biasa. Jika kamu menyelesaikannya, kamu seharusnya bisa mendapatkan 5 poin prestasi. Namun, jika kamu menggunakan poin prestasi untuk memaksa progres, kamu tidak hanya tidak akan mendapatkan poin prestasi, tetapi juga harus membayar 2 poin. Totalnya ada 7 poin. Li Qian tidak bodoh dan tentu saja tahu cara menghitung akun ini. Tentu saja, hal yang paling penting adalah kita belum kehabisan akal. Sun Hongyi dan Sun Ruirui telah mempelajari kuncup manik emas selama bertahun-tahun, dan mereka pasti telah mengumpulkan pengetahuan. Jika kita dapat berkomunikasi dengan mereka, atau langsung membaca informasi yang telah mereka kumpulkan, kita seharusnya dapat memperoleh sesuatu. Mungkin saya bisa menyelesaikan tugas ini. Berdasarkan gagasan ini, Li Qian tidak terburu-buru untuk menyelesaikan tugasnya. Lagi pula, sudah tertunda sekian tahun, tidak perlu tergesa-gesa. 3 hari kemudian, Xiaohui masih belum menguasai teknik teleportasi. Li Qian tidak terburu-buru, tetapi mungkin karena ia merasa teknik ini penting bagi dirinya sendiri, Xiaohui yang telah bertubuh besar menjadi sangat tidak sabar. Xiaohui, jangan cemas, santai saja. Kamu sudah melewati evolusi yang lebih sulit. Mempelajari kemampuan teleportasi itu mudah. Li Qian berbicara untuk menghibur Xiaohui. Kicau. Si kelabu kecil berkicau 2 kali, mengerti maksud Li Qian, dan suasana hatinya perlahan mulai tenang. Li Qian telah memutarkan banyak adegan hewan peliharaannya melakukan teleportasi, dan pada saat ini, ia mengingat adegan-adegan tersebut. Sambil mengingat, ia perlahan mencoba. Melihat ini, Li Qian berhenti memperhatikan. Perhatian Anda sendiri mungkin memberi tekanan tambahan padanya. Mengenai apakah Xiaohui akan malas tanpa pengawasannya, Li Qian sama sekali tidak khawatir. Kepribadian Xiaohui sebenarnya agak mirip dengan Qixi. Keduanya adalah hewan peliharaan yang sangat menuntut diri mereka sendiri. Setelah kembali ke Istana Putih, Li Qian melihat informasi itu sejenak, memikirkannya, lalu menelepon Sun Ruirui. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Li Qian berkendara ke Hongqiao Manor.
Begitu memasuki istana, aku melihat Sun Ruirui yang mengenakan gaun merah dan secantik putri, dan Liao Bo di belakang Sun Ruirui. Paman Liao masih memasang ekspresi dingin di wajahnya, tidak berbeda dari terakhir kali mereka bertemu. Tampaknya pria ini hanya tersenyum saat menghadapi Sun Ruirui. Li Qian melihat wajahnya yang dingin, tetapi tidak peduli. Dia hanya pembantu rumah tangga, kenapa harus peduli dengan sikapnya? Sun Ruirui tidak mengatakan apa-apa, jadi dia tidak berhak berkomentar. Mereka berdua berjalan dan mengobrol dan tertawa saat memasuki manor. Setelah melihat Li Qian dan Sun Ruirui berjalan agak jauh, Paman Liao segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi sebuah nomor. Ruirui, aku datang ke sini kali ini karena sebenarnya ada yang ingin kutanyakan padamu. Setelah mengobrol sebentar, Li Qian menjelaskan tujuan kunjungannya. Terakhir kali, Profesor Sun dan saya bertukar informasi evolusi. Kau tahu itu. Mendengar ini, Sun Ruirui mengangguk setuju. Tidak ada yang tidak diketahui Sun Ruirui tentang rumah besar ini dan paman ketiganya. Masalahnya, setelah berdiskusi tentang informasi budidaya dengan Profesor Sun, saya berkonsentrasi pada penelitian untuk sementara waktu selama kepulangan saya. Saya beruntung dan telah mencapai beberapa kemajuan kecil, tetapi saya juga terganggu oleh beberapa pertanyaan. Saya yakin pemahaman Anda tentang evolusi kuncup mutiara emas menjadi roh laut pasang surut adalah yang terbaik kedua setelah Profesor Sun, jadi saya ingin berkonsultasi dengan Anda tentang beberapa pertanyaan. Semoga aku bisa mendapatkan inspirasi dari ini dan mencoba membantumu menyelesaikan masalahmu sesegera mungkin, kata Li Qian. Itulah yang sebenarnya ia pikirkan. Bab 209. Pada saat yang sama, saat Li Qian dan Sun Ruirui sedang mengobrol dengan antusias, di pantai tidak jauh dari istana Hong Qiao, pemilik istana, Sun Hongyi, mengerutkan kening. Dia sedang berdiskusi dengan sekelompok orang dari berbagai usia. Kelompok ini dianggap sebagai kelompok paling berkuasa di seluruh kota Zonghai. Saat ini, mereka berada di salah satu dari 19 menara di Middle Beach, di aula konferensi di puncak menara. Secara kebetulan, kejadian ini terkait dengan serangan yang dialami Li Qian beberapa waktu lalu. Selama pengalaman serangan itu, Li Qian menyaksikan pertempuran tingkat tinggi sesungguhnya di kota Zonghai, yang juga membuatnya menyadari kelemahannya sendiri. Benar, itulah insiden di mana keempat binatang buas, yang dipimpin oleh naga jahat berkepala dua, dengan berani menyerang kota. Peristiwa itu membuka mata banyak orang dan juga membunyikan alarm di hati mereka. Biarkan mereka memahami bahwa dunia ini tidak simen dan stabil seperti yang dibayangkan, tetapi juga penuh dengan krisis, bahkan di planet leluhur. Jika dihitung-hitung, baru lebih dari setengah bulan sejak keempat monster itu menyerang kota. Lebih dari setengah bulan memang bisa menyelesaikan banyak hal, tetapi juga bisa membuat beberapa hal terus bergejolak dan memburuk. Insiden serangan kota tidak hanya menyentuh Li Qian, tetapi juga membuat pasukan tempur tingkat tinggi di kota Zonghai merasa tidak nyaman. Meskipun Qiu Sheng sengaja membiarkan hewan peliharaan itu mendekati garis pantai dengan tujuan khusus, ini tidak berarti kota Zonghai dapat merasa tenang. Tentu saja, hanya Qiu Sheng yang tahu apakah ia mengizinkan 3 binatang buas, hiu mengom berhidung tajam, kura-kura mosasaurus, dan binatang paus awan, untuk mendekati pantai tengah dengan tujuan penegakan sengatan. Namun dilihat dari hasilnya, ia berhasil mendapatkan seekor ikan, namun ikan tersebut agak besar dan terlepas dari tali pancingnya. Setelah serangan kota, Qiu Sheng memimpin dan segera membentuk tim elit untuk menyerang parit Milo. Mereka bersiap melancarkan serangan mendadak dengan guntur dan kilat untuk langsung menutup keretakan dimensi yang tiba-tiba itu. Lebih dari setengah bulan telah berlalu dan operasi telah lama selesai, tetapi melihat penampilan mereka yang putus asa saat ini, jelas bahwa hasil operasinya tidak ideal. Qiu Sheng duduk di kursi di tengah ruang konferensi. Ia melihat sekeliling, berdeham, dan berkata, "Saya memanggil Anda ke sini lagi hari ini, bukan untuk meringkas hasil operasi terakhir. Tidak banyak yang bisa diringkas tentang hasilnya." Ia melanjutkan tanpa henti, celah dimensi di dekat palung Milo telah melepaskan setidaknya selusin hewan peliharaan setingkat Roh Kudus. Mereka benar-benar di luar kemampuan tim kami untuk menanganinya. Setelah mengatakan itu, Qiu Sheng mendesah tak berdaya. Aksi terakhir mereka sungguh di luar dugaan. Mereka pikir paling banyak hanya ada 2 atau 3 hewan peliharaan setingkat Roh Kudus di dekat celah dimensi, tapi siapa sangka ternyata ada 7 atau 8. Seorang Beastmaster berwajah persegi yang tidak muncul dalam serangan kota sebelumnya bertanya, "Santo Qiu, apakah kita akan membiarkan ini terjadi begitu saja?" Setelah mendengar pertanyaan yang diajukan oleh Beastmaster berwajah persegi, seseorang segera menggema, "Ya, Qiu Sheng, selusin hewan peliharaan tingkat Roh Kudus memang menakutkan, tetapi bukan tidak mungkin untuk mengatasinya dengan mengumpulkan tim Beastmaster kota Zonghai kita." Qiu Sheng tidak berkata apa-apa lagi. Yue Sheng, yang berdiri di samping Qiu Sheng, mengambil alih pembicaraan. "Kita pasti bisa mengatasinya, tapi berapa banyak korban yang akan jatuh? Kita harus memikirkan apakah itu sepadan." Pada saat ini, seseorang memikirkan sebuah nama dan mengangkatnya dengan keras, "Kita bisa meminta bantuan Yin Chuansuo." Hua Sheng, yang berdiri di samping Yue Sheng, adalah seorang wanita. Ketika mendengar nama itu disebut oleh sang Beastmaster, ia menolak dengan nada serius, "Tidak, Yin Chuansuo yang bertanggung jawab atas kota Tianhai. Kau seharusnya tahu bahwa kota Tianhai sama pentingnya dengan kota Zonghai. Jadi, kecuali benar-benar diperlukan, kau tidak boleh meminta bantuan Yin Chuansuo. Lalu apa yang harus kita lakukan?"
Ini tidak berhasil, dan itu pun tidak berhasil. Seorang Beastmaster bertanya tanpa daya. Qi Yusheng menenangkan suasana dan berkata, memberitahu Yin Chuansuo tentang masalah ini bukanlah ide yang bagus. Yue Sheng mengerti apa yang dimaksud Qi Yusheng dan mengambil alih pembicaraan lagi. Aku memanggilmu ke sini hari ini untuk memberitahumu apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Semua orang di sini setidaknya telah mencapai tingkat kaisar dan merupakan tulang punggung kota Zonghai. Dalam perubahan yang akan datang, kita perlu mengemban lebih banyak tanggung jawab. Dia mengatur kata-katanya dan mulai menjelaskan, ada satu hal yang baru saja kukatakan. Pak Tua mau benar. Jika kita mengumpulkan kekuatan sebagian besar Beastmaster kelas atas kota Zonghai, kita memang bisa menekan atau bahkan menyegel celah dimensi itu. Jika kita melakukan itu, pasti akan ada banyak korban, tetapi saya yakin semua orang di sini punya keberanian untuk berjuang sampai mati demi tanah air mereka. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia tiba-tiba mengganti topik, tapi yang ingin kukatakan adalah, tidak ada gunanya melakukan ini. Mungkin beberapa dari Anda sudah mengetahui sebagian informasi ini, sementara yang lain mungkin belum sepenuhnya memahami situasinya. Saya akan menjelaskannya kepada Anda semua di sini. Melihat reaksi semua orang, ia perlahan mengumumkan berita mengejutkan. Dalam 2 minggu terakhir, retakan dimensi telah muncul di lapangan es Arktik, Pegunungan Siwan, Makam Guanxi, dan Pulau Liuhuo di Laut Cina Selatan. Beberapa retakan dimensi ini tidak kalah kuatnya dengan retakan di Palung Milo. Mendesis. Saat Yue Sheng mengucapkan kata-kata ini, banyak Beastmaster di aula konferensi tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Bagaimana ini mungkin? Apa yang terjadi dengan Zuxing? Beberapa Beastmaster bahkan mengungkapkan ketidakpercayaannya. Tahukah Anda, mereka yang hadir di pertemuan itu setidaknya adalah Beastmaster tingkat kaisar. Dengan kekuatan mereka, mereka telah melihat segala macam badai, tetapi setelah mendengar berita ini, mereka tak kuasa menahan rasa berdebar di hati mereka. Ini bukan tentang apa yang terjadi pada planet leluhur, tapi tentang apa yang terjadi di dalam celah dimensi. Dong Zeng, yang sedari tadi diam saja dan mengenakan jubah tau yang tidak lazim, kini tak kuasa menahan diri untuk angkat bicara. Saya yakin kalian semua tahu bahwa fusi pesawat adalah tren yang tak terelakkan. Mengapa dulu banyak orang tak mengkhawatirkannya? Karena semua orang tahu bahwa manusia pergi ke tempat yang tinggi dan air mengalir ke tempat yang rendah. Hewan peliharaan juga tidak bodoh. Dibandingkan dengan alam dimensi, planet leluhur adalah tanah tandus. Setelah melirik sekilas, ia mendesah, lalu dengan ekspresi yang agak rumit, ia mengatakan sesuatu yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Tapi, di tempat terpencil dan tandus seperti ini, kenapa ada begitu banyak hewan peliharaan yang keluar melalui celah dimensi, dan di antaranya bahkan ada hewan peliharaan tingkat Sein, dan jumlahnya cukup banyak. Bukankah ini hal yang mengerikan untuk dipikirkan? Bab 210. Perkataan Dong Zeng membungkam semua orang. Sebagai Beastmaster yang setidaknya berada pada level kaisar, bagaimana mungkin mereka tidak memikirkan pertanyaan ini? Tetapi tidak peduli seberapa banyak kami memikirkannya, tidak seorang pun menunjukkannya. Saya kira ada sedikit gagasan tentang, jika Anda tidak mendengarkan, dunia akan damai, yang terlibat. Tetapi sekarang kebenaran telah terungkap, bahkan jika saya ingin menghindarinya, saya tidak dapat melakukannya lagi. Ya, tidak peduli apapun, di alam dimensi, konsentrasi energi langit dan bumi harus lebih tinggi daripada planet leluhur. Lalu, mengapa hewan peliharaan setingkat kaisar dan roh suci ini memilih yang lebih rendah daripada yang lebih tinggi? Ini adalah fenomena yang sangat tidak masuk akal. Melihat kata-kata Dong Zeng begitu kuat hingga terdengar suara jarum jatuh, Qi Yusheng berbicara untuk meredakan suasana, semuanya, jangan terlalu dipikirkan. Hanya ada 2 kemungkinan mengapa hewan peliharaan tingkat kaisar dan tingkat roh suci ini menyerbu bintang leluhur. Pertama, bintang leluhur memiliki daya tarik yang besar bagi mereka, dan kedua, ada yang tidak beres di alam dimensi. Sambil tersenyum, ia melanjutkan, apapun situasinya, bagi kami, yang perlu kami lakukan hanyalah melawan musuh dengan pasukan kami dan membendung air dengan tanah kami. Akhirnya, ia menambahkan, karena tren umum ini tidak dapat diubah, maka yang harus kita lakukan hanyalah mengikuti arus. Yue Sheng juga menimpali, dan jangan lupa, kita pernah menemukan banyak dokumen dari reruntuhan di alam dimensi. Ada catatan yang menunjukkan bahwa pernah ada peradaban manusia di dalam bidang dimensi. Mungkin masih ada sekarang, tetapi bidang dimensi itu terlalu luas dan merupakan ruang multidimensi yang bersarang, jadi kita belum menemukannya. Saya percaya bahwa karena peradaban manusia di alam dimensi dapat hidup berdampingan secara damai dengan makhluk-makhluk luar biasa, tidak ada alasan mengapa kita tidak dapat menemukan cara serupa untuk hidup berdampingan di zaman kita. Adapun cara untuk sepenuhnya menekan atau membunuh makhluk luar biasa yang menyerbu planet leluhur, dia tidak punya ide seperti itu karena tidak mungkin membunuh mereka semua. Lagi pula, bukan tugas mudah untuk membunuh makhluk luar biasa setingkat kaisar. Belum lagi tingkat Roh Kudus. Yue Sheng benar. Kita pasti bisa menemukan cara untuk hidup berdampingan secara damai dengan makhluk luar biasa. Qi Yusheng mengangguk. Sambil melirik semua orang di ruang konferensi, ia memulai pidato penutupnya, namun, kita harus tetap waspada terhadap binatang buas. Oleh karena itu, dalam beberapa hari mendatang, saya harap semua orang akan tetap waspada dan bekerja keras untuk mempertahankan wilayah masing-masing. Berkat penghalang 4 sisi di dalam kota Zonghai dan berbagai peralatan berteknologi tinggi yang beroperasi,
ditambah keberadaan Universitas Penjinak Binatang Zonghai, tidak banyak yang perlu dikhawatirkan. Namun, kita harus waspada terhadap kota-kota kecil di sekitar Zonghai dan bahkan wilayah laut di sekitarnya. Ini juga salah satu alasan terpenting mengapa kami mengorganisir semua orang untuk datang ke sini kali ini. Kami sedang bersiap untuk membangun kembali 19 menara dan membaginya menjadi zona keamanan. Setiap penjinak binatang tingkat kaisar harus ditempatkan di zona keamanan secara teratur untuk mencegah kecelakaan. Akhirnya, setelah jeda dan melirik semua orang, Qiu Sheng melanjutkan, kami berencana untuk mengumumkan masalah ini kepada masyarakat umum pada waktunya. Sebenarnya, ini juga keputusan para pemimpin puncak federasi dan asosiasi Beastmaster. Mo Tua, pria yang sebelumnya disebut Yue Sheng, tampak seperti petani. Ia mengangguk setuju, ini memang perlu diumumkan. Kalau tidak, jika orang-orang biasa, tanpa kewaspadaan, terus bergerak bebas seperti sebelumnya, mereka mungkin akan menghadapi berbagai bahaya. Yang terhormat para Beastmaster senior dari kota Zonghai, Biro Keamanan Publik kami, 5 Legiun Federal, Garda Federal, dan Asosiasi Beastmaster akan memberikan semua bantuan kami. Dalam keadaan normal, petugas keamanan, penjaga, dan garnisun kami akan berpatroli dan menjaga area tersebut. Kami hanya akan memberitahu Anda dalam keadaan darurat khusus. Saat itu, seorang pemuda berseragam militer berjalan keluar. Ia juga seorang Beastmaster tingkat kaisar dari Central World Corps dari 5 Legiun Utama Federasi, yang disebut sebagai tentara pusat. Pidatonya secara langsung mencerminkan sikap resmi. Faktanya, 5 Legiun Federal Utama, Biro Keamanan Publik, Garda, dan Asosiasi Beastmaster pada dasarnya memegang sebagian besar kekuasaan resmi. Ketika Lao Mo, yang tampak seperti petani tua, melihat orang ini berbicara, ia langsung teringat sesuatu dan bertanya, 5 Legiun Utama Anda juga terlibat dalam masalah ini. Bagaimana dengan medan perang luar? Semua orang tahu bahwa kekuatan utama dalam membuka medan perang luar adalah 5 Legiun Utama. Jika mereka kembali untuk mendukung planet leluhur, tata letak medan perang luar pasti akan terpengaruh. Itu bukan masalah besar. Lagi pula, kita, para Beastmaster manusia, adalah yang dominan di medan perang luar. Tidak ada salahnya mundur sementara. Perwira muda itu tidak menjelaskannya secara detail, melainkan hanya memberikan penjelasan yang samar-samar. Setelah pidato perwira muda itu, masalah itu hampir selesai dibahas. Setelah itu, semua orang berbincang sejenak. Setelah pertemuan berakhir, sesosok orang bergegas keluar dari menara terlebih dahulu. Profesor Sun, mengapa Anda terburu-buru pergi? Si Yulian bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat sosok itu pergi dengan tergesa-gesa. Sebagai profesor di Universitas Zonghai Beastmaster, meskipun mereka berasal dari perguruan tinggi yang berbeda, mereka pasti saling mengenal. Ada sesuatu yang terjadi di rumah. Setelah berkata dengan tergesa-gesa, sosok Sun Hongyi menghilang. Tak ada jalan lain. Kalau ia tak kembali, kubis-kubis di rumahnya akan dimakan babi hutan. Ia tak kuasa menahan rasa cemas. Si Yulian tidak peduli dan setelah beberapa saat, dia juga meninggalkan aula Dewan Menara Tinggi. Di dalam istana Hongqiao, Li Qian sedang mengobrol dengan Sun Ruirui, dan dia mendapati bahwa gadis kecil itu memang memiliki bakat dalam mengasuh. Apa yang dia katakan sebelumnya, kedua setelah Profesor Sun, mengandung beberapa pujian. Namun, setelah mengobrol sebentar, dia sudah yakin akan hal ini, pencapaian gadis kecil itu dalam metode evolusi dari Golden Pearl Bat menjadi Tidal Sea Spirit memang sangat mendalam. Tidaklah berlebihan jika saya menggambarkannya sebagai orang kedua setelah Profesor Sun. Seperti yang Anda lihat sebelumnya, penelitian Profesor Sun terhenti di langkah terakhir. Tanpa membuang waktu lagi, Li Qian mulai langsung ke pokok permasalahan sesuai dengan idenya sendiri. Sebenarnya, evolusi telah berhasil. Alasan kemundurannya pada akhirnya mungkin hanya masalah detail. Saya ingin tahu apakah Anda dan Profesor Sun pernah membahas masalah ini sebelumnya. Setelah mendengar ini, Sun Ruirui menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak, paman ketiga pada dasarnya tidak mengizinkanku menyentuh benda-benda ini. Dia menanggung semua ini sendirian. Sebenarnya, alasan saya tahu banyak tentang proses evolusi dari Golden Pearl Bat hingga Tidal Sea Spirit bukan hanya karena saya sering menyaksikan proses evolusinya, tetapi juga karena pemikiran saya sendiri, dan tentu saja, bacaan saya. Ketika Li Qian mendengar ini, ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Kamu memang sangat berbakat di bidang ini. Setelah menyelesaikan masalah kiamat, kamu bisa mempertimbangkan untuk berkembang di bidang ini. Li Qian baru saja selesai berbicara ketika sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Jika Ruirui ingin belajar kultivasi, aku akan mengajarinya. Meskipun kemampuanku terbatas dan aku tidak bisa mengajarinya, aku masih memiliki dukungan dari seluruh Akademi Kultivasi Universitas Master Binatang Zonghai. Bersambung,